Ya, jadi untuk proses adaptasi kalau anak kecil itu adalah berupa biasanya proses pengulangan dalam wujud yang menyenangkan ya. Jadi tujuannya, targetnya sebetulnya bukan supaya nanti dia harus bisa atau buru-buru supaya dia bisa, tapi dibikin terbiasa. Jadi kalau anak masih usia segitu, targetnya adalah dibikin terbiasa saja, sehingga wujud dukungan yang diberikan adalah pengulangan dalam wujud yang menyenangkan, proses yang menyenangkan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti mau panggil guru les bahasa Jerman di rumah ya, atau mungkin ikutkan kursus di sana, itu maka cari yang gurunya menyenangkan atau proses belajarnya yang dimana tempat itu adalah proses belajar yang menyenangkan, sehingga anak terpikat. Karena pada dasarnya anak itu masih pakai bahasa enak versus nggak enak. Kalau enak dia jalani, kalau nggak enak dia tinggalkan. Sesederhana itu cara dia berpikir. Mereka belum mikir perlu versus nggak perlu seperti kita. Kalau kita nggak enak pun bisa kita jalani, akan kita jalani kalau menurut kita itu perlu. Tapi kalau anak dia belum mikirnya ke situ. Jadi bahasa bahasa berpikir dia tuh simple, enak atau nggak enak. Contoh nih paling sederhana, misalkan kita minta dia untuk gosok gigi gitu ya. Kalau kita caranya pakai nasihatin, ayo gosok gigi, nanti gigimu sakit loh, nanti banyak kuman loh, supaya sehat dan lain-lain, maka itu adalah bahasa perlu. Nah, sehingga tetapi di benak anak mikirnya simple, di benak anak mikirnya gosok gigi itu enak nggak ya, sesederhana seperti itu. Sehingga kalau kita mau anak melakukan sesuatu yang menurut kita perlu, maka kemas itu menjadi terasa enak untuk dilakukan oleh anak. Kalau rasanya sudah enak, maka dia akan melakukan. Tapi kalau rasanya nggak enak, dia akan tinggalkan, entah mogok, entah jadi tantrum dan lain-lain ya. Nah itu apa? Kita perlu pahami itu dulu. Jadi nanti kalau misalkan panggil guru atau cari sekolahan atau mungkin apa namanya ada kursus tertentu, maka pakai pakai guru yang memang bisa mengemas itu jadi prosesnya menyenangkan, atau memang di tempat itu situasinya menyenangkan. Begitu juga kalau di rumah misalkan ada yang apa namanya menggunakan bahasa Jerman gitu ya, maka kalau ngajari pakai cara yang menyenangkan dengan bermain ya, supaya anak nggak menilai dia sedang belajar. Karena namanya kalau anak dituntut belajar, nanti dia jadi memaknai bahwa itu sama dengan nggak enak dilakukan. Jadi kalau cara-cara kita adalah dengan maksa dia, marahin atau bentak dan lain-lain, maka nanti dia jadi memaknai bahwa hal yang kita maksud tersebut sama dengan nggak enak. Nah, nanti kalau terbangun apa namanya perasaan dia merasa bahwa itu nggak enak, maka nggak akan dia lakukan. Karena anak-anak ini kan yang tumbuh pertama kali adalah perasaan dia sebelum logikanya. Jadi kalau kita menyampaikan segala sesuatu, ingin dia belajar sesuatu, memperlakukan dia, yang dia tangkap pertama kali ini rasanya apa? Apakah rasanya enak atau nggak enak? Sesederhana itu. Kalau enak ya akan dia jalani. Itu ya yang apa? Yang perlu dipahamin. Kemudian beri dukungan juga berupa apresiasi, berupa ucapan terima kasih, supaya dia dapat rasa nikmatnya. Jadi ketika dia mau melakukan, mau belajar, mau berproses, mau latihan, mau mencoba dan lain-lain, maka diberi apresiasi berupa ucapan terima kasih. Seperti misalkan, terima kasih ya Kak, tadi sudah mau belajar bahasa Jerman sama Bu Guru. Terima kasih ya udah mau apa namanya dengerin tadi kursusnya. Terima kasih ya udah mau lakukan ini itu. Jadi dukungan-dukungan itu penting supaya anak dapat rasa nikmatnya. Ketika anak dapat rasa nikmatnya, kita ucapkan dengan tulus dan hangat, sehingga anak dapat rasa nikmatnya, maka ada kemungkinan dia ingin mengulang lagi. Ya, karena pada dasarnya manusia itu pengejar rasa nikmat. Kalau nikmat biasanya akan dia ulang lagi. Contoh, kita masakin sesuatu buat pasangan kita. Lalu pasangan kita bilang, wah enak sekali, makasih ya, dan lain-lain. Pasti rasanya kan di hati kita rasanya ini nikmat banget, sehingga kita cenderung kepingin ngulang lagi. Dan bisa jadi mengulang dengan apa namanya dengan lebih baik lagi. Nah itu yang terjadi juga dengan anak-anak. Jadi tadi ya perlu dikemas jadi sesuatu yang menyenangkan, supaya anak dapat dapat enaknya, kemudian juga diberi dukungan berupa apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih. Itu ya, thank you.
ya terkait pola asuh otoriter kemudian menghasilkan seorang anak yang saat jadi orang tua jadi energinya minta, apakah itu selalu seperti itu? Secara umum iya. Namun ada juga yang ketika dia sudah jadi orang tua, energinya nggak meminta tapi lebih memberi. Tapi itu semua tergantung hasil belajar. Jadi kan bisa saja ketika dia sudah jadi manusia yang dewasa, kemudian lepas dari orang tua, kemudian dia dibesarkan oleh lingkungan, mungkin lingkungan pergaulan, lingkungan tempat dia bekerja, lingkungan tempat dia lingkungan sosial, itu membantu dia berproses belajar jadi manusia yang lebih dewasa. Jadi akhirnya dia energinya belajar energi memberi gitu ya. Dan bisa juga dia mengalami kesulitan-kesulitan ketika energinya minta karena cenderung memaksa. Akhirnya ketika di lingkungan sosial, ketika di lingkungan pekerjaan, akhirnya dia di situ berproses belajar. Oh ternyata kalau aku maksa orang lain tuh hasilnya malah seperti ini, sehingga berevolusi dan berproses. Ada yang seperti itu. Ada yang kemudian setelah menikah ketemu pasangannya sanggup jadi fasilitas belajarnya, sehingga berproses lalu berubah. Lalu ada juga kemudian yang ketika punya anak ya, kemudian di situ ngalamin proses belajar untuk memahami anaknya, seperti ya kita semua ini sedang belajar seperti ini, lalu berubah, yang tadinya energinya minta jadi energinya memberi. Jadi tergantung proses belajarnya. Kalau pertanyaannya adalah aspek apa yang tidak terpenuhi sehingga meminta, bagaimana cara memenuhinya, itu bukan soal kebutuhan yang nggak terpenuhi, tapi lebih kepada hasil belajar. Hasil belajar karena apa? Karena sebelumnya sering dituntut ya. Jadi sering dituntut, sering dipaksa, sering diminta ya, sehingga akhirnya jadi belajar cara yang sama tanpa sadar. Jadi kita ini kan seringkali ini kan ketika kita sudah gede, banyak sekali hal-hal yang kita duplikasi dari orang tua kita. Nah, ketika kita menduplikasi hal-hal tersebut ya, sehingga kalau kita nggak menyadari, kemudian tanpa sadar itu kita bawa ketika kita menjadi orang tua untuk mengasuh anak kita, sehingga kita cenderung energinya juga minta kan, seperti itu. Jadi kalau kita nggak kepingin anak kita nanti terjebak dalam situasi seperti itu, maka ya sekarang kita biasakan aja mengasuhnya pakai energi memberi. Jadi di mindset kita ini, kita perlakukan diri kita posisikan diri kita ambil peran diri kita ini sebagai teladan, teman, dan konsultan bagi anak kita, bukan sebagai komandan, oposan, atau Tuhan. Teladan itu memberi contoh supaya anak belajar percaya, teman itu orang yang asik ya, supaya anak kita nyaman deket-deket kita, nyaman untuk cerita apapun kepada kita. Teman itu nggak suka ngomel, bawel, atau marah-marah nggak jelas gitu ya. Ya persis kalau kita cari teman tuh cari yang asik. Nah, anak kita juga sama akan memilih kita jadi temannya dia kalau kita sanggup jadi orang yang asik gitu ya. Dan dia juga akan cerita banyak hal kepada kita kalau kita memang jadi tempat yang nyaman untuk dicurhatin gitu ya, enggak menghakimi dan lain-lain. Kemudian jadi konsultan itu adalah orang yang sanggup jadi kamus untuk tempat bertanya solusi atas apapun masalah yang anak hadapi, sehingga kita yang nggak menghakimi ketika anak dapat masalah, dan ketika anak bertanya solusi, kita siap untuk memberikan opsi-opsi, bukan hanya satu pilihan kamu harus melakukan itu ya, nggak boleh begini ya, bukan seperti itu, tapi lebih kepada memberikan konsultasi opsi-opsi. Kalau kamu lakukan A, kamu nanti resikonya begini, kalau B resikonya ini, kalau C resikonya ini. Nah, balik ke kamu mau pilih yang mana, kamu yang jalani. Pilihan yang terbaik adalah yang resikonya paling sanggup kamu tanggung, seperti itu. Jadi itu lebih kepada konsultan, bukan jadi komandan oposan Tuhan. Kalau komandan itu tukang perintah tapi nggak bisa neladani. Kemudian jadi oposan tuh pihak yang selalu berseberangan, oposisi gitu ya. Jadi anaknya begini dia kepinginnya begitu, anaknya ngomong ini dipatahin, anaknya dianggap sok tahu, anaknya dianggap sok pinter dan lain-lain. Itu yang membuat anak jadi nggak nyaman deket-deket.
kemudian jadi Tuhan tuh yang selalu maha benar ya, nggak pernah salah, merasa selalu dirinya paling benar. Nah, kalau Tuhan beneran memang maha benar, tapi kan orang tua bukan Tuhan, masalahnya kan di situ. Nah, sehingga kita posisikan aja jadi teladan teman konsultannya anak, jadi energinya lebih memberi. Juga posisikan diri bahwa diri kita ini, kita tanam ke diri kita bahwa kita ini sebetulnya membimbing, posisinya membimbing, mendampingi dan mengelola anak kita, bukan selalu inginnya mengontrol anak kita 100% harus sesuai dengan maunya kita. Jadi nanti dia mengekspresikan emosinya nggak boleh, mengekspresikan punya keputusan nggak boleh, punya pendirian nggak boleh. Nah, itu energinya semua minta. Nah, kalau kitanya adu menang seperti itu ya dengan anak, maka anak akan menduplikasi cara yang sama, dia belajar hal yang sama, sehingga dia gunakan juga cara-cara itu dalam nanti ketika tanpa sadar nanti ya, ketika mengasuh dan mendidik anak-anaknya gitu. Nah, sehingga kita cukup jalani peran tadi yang saya sebutin. Kemudian yang kedua, apakah pribadi ini adalah pribadi yang perlu remedial untuk merasakan kecewa? Ya, jadi kita nanti perlu checklist apa sih yang belum tuntas dalam diri kita. Jadi manusia itu kan akan ngelewatin 3 fase hidup. Yang pertama fase sok gede, itu di usia 2-6 tahun. Fase dimana dia jadi otonom, kepingin dimana bibit percaya diri dan mandirinya dibangun. Juga itu fase kepinginnya ngelakuin sendiri, nggak kepingin dibantuin gitu ya. Lalu nanti fase itu reda, lalu muncul lagi fase sok penting, yaitu fase ketika remaja, usia 10 tahun, 9 tahun sampai belasan tahun gitu ya, tergantung tiap orang beda-beda. Fase sok penting ini fase dimana kepingin dirinya dianggap penting gitu ya. Jadi untung ada aku, ini loh aku seperti ini dan lain-lain. Nanti itu reda, lalu muncul lagi ketika kita menuju tua, namanya fase sok kuat. Fase sok kuat itu cenderung ingin menunjukkan bahwa masih kuat, padahal sebetulnya secara fisik sudah tidak memadai. Nah, itu namanya fase sok kuat. Nah, kita perlu tuntasin, kalau terhadap diri kita sendiri pun kita perlu evaluasi ya, apa sih di bagian mana aku yang belum tuntas, apakah aku belum sanggup kecewa, apakah aku belum sanggup bersepakat, belum sanggup peduli, apakah aku belum sanggup berjuang, apakah aku ini belum sanggup mengambil keputusan secara mandiri dan rasional dan lain-lain, apakah aku belum sanggup belajar ya. Itu yang perlu evaluasi, sehingga nanti ketika saatnya masuk di fase sok kuat, kita sudah nggak bergulat dengan diri kita sendiri. Jadi kalau orang Jawa istilahnya udah semeleh, sudah puas terhadap kapasitas diri kita selama ini. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, kalau sekarang kita belum sanggup kecewa, ya mesti remedi, mesti kita belajar sendiri. Ya, ketika kita merasakan sesuatu yang nggak nyaman, apapun itu, kita hadapi rasa kecewanya, bukan dilupakan atau dimusnahkan, tapi kita coba rasakan secara utuh rasa kecewa itu di dalam hati kita. Kemudian jadi bukan menghindari atau bukan anti kecewa atau bukan kebal terhadap rasa kecewa, tapi ketika ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan kita, kan rasanya nggak enak tuh, rasanya nggak nyaman, rasanya mengecewakan, maka kita rasakan aja, dihadapi rasa kecewanya, kita ambil tanggung jawab, kita hadapi rasa kecewanya, kemudian kita tunaikan dengan cara yang aman-nyaman, artinya kita salurkan dengan cara yang aman-nyaman. Aman sama dengan nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti diri sendiri, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan diri sendiri. Nyaman, silahkan lakukan apapun yang bikin hati kita plong atau lega, yang penting batasnya aman. Jadi kita lakukan itu ya. Jadi supaya nanti sanggup kecewa. Kemudian yang ketiga, saya baca dulu ya. Ya, itu bukan berarti kita nggak positif terhadap diri sendiri. Itu biasanya terjadi karena memang kita ini kan sejak kecil terbiasa dididik atau entah oleh orang tua kita, mungkin orang tua kita enggak, atau lingkungan itu, lingkungan pun di sekolahan dan lain-lain, di tempat kita bermain atau ketemu orang yang lebih gede, itu kan selalu sering kali itu kan disuruh lihat kehidupannya orang lain. Kalau atau mungkin diri kita sering dibanding-bandingkan, itu loh si itu udah begini kamu kok belum, itu loh sekarang lebih sukses kok kamu belum, itu loh sudah bisa baca kok kamu belum, itu loh nilainya bagus kok kamu enggak, dan lain-lain. Nah, itu karena kita terlalu sering
terbiasa diperlakukan seperti itu, sehingga kita ini jadi cenderung terbiasa ngurusin channel hidupnya orang lain ya. Ketika kita diomongin atau komentar buruk sama orang lain, ya itu sama, sebetulnya kan sama juga, kita jadi fokusnya ke channelnya dia, bukan ke channel hidup kita sendiri. Nah, jadi ya biasakan aja untuk lebih fokus ke channel hidup kita sendiri ketimbang ke channel hidupnya orang lain. Jadi ya selama kita melakukan sesuatu yang baik, nggak merugikan orang lain, maka ya terus saja lanjut terus, nggak perlu mikirin penilaian buruk orang lain terhadap diri kita ya. Itu karena kebiasaan aja, kita memang kan secara umum di masyarakat, entah di keluarga, itu kan seringkali kita memang dulu ngalamin di mana kita dibandingin terhadap orang lain, anak lain dan lain-lain. Itu yang membuat kita jadi gampang baper ketika kita nilai oleh orang lain. Ketika orang lain sudah sampai mana, kita mudah panik, cemas, kok hidupku nggak berguna dan lain-lain. Itu yang membuat kita jadi punya pikiran-pikiran seperti itu. Jadi ya dibiasakan aja Nugi untuk lebih banyak fokus terhadap diri kita sendiri. Kalau memang kita ini punya kelebihan sekecil apapun itu, maka biasakan untuk beri apresiasi terhadap diri kita. Jadi ucapin aja terima kasih, dalam ngomong sama diri sendiri. Terima kasih Nungki, hari ini kamu sudah bantu si A. Terima kasih hari ini kamu sudah lakukan ini itu. Terima kasih. Jadi kita beri apresiasi terhadap diri kita sendiri, supaya kita mulai merasakan bahwa dalam diri kita ini ya banyak hal-hal baik yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Itu Nungki ya, thank you. Yang perlu kita pahamin pertama adalah kalau kita posisinya sekarang adalah memperbaiki, maka kita perlu sabar karena memang butuh effort yang lebih ya, butuh usaha lebih, karena yang namanya memperbaiki itu lebih sulit daripada membangun. Ya seperti kalau kita ada rumah gitu ya, kita beli, lebih mudah kita bangun di tanah kosong ketimbang bangunan yang sudah jadi. Kita harus renovasi dulu atau dirubuhin dulu bangunannya dan lain-lain. Nah itu yang perlu dipahamin dulu. Kalau posisinya kakak sekarang yang 20 tahun, ya memang itu kita jadi prosesnya memperbaiki. Tapi kalau untuk adiknya yang masih 5 tahun ini, maka judulnya bukan memperbaiki tapi masih membangun, karena kan sebetulnya kan proses asuh didiknya, parentingnya ini belum selesai gitu ya. Jadi proses asuh didik parenting ini memang perlu tuntas sebelum usia 14 tahun. Jadi targetnya sebelum 14 tahun tuh diharapkan anak sudah jadi manusia yang dewasa. Dewasa itu sanggup belajar, berpikir dan peduli. Ya kenapa di usia itu? Karena memang di usia itu program autopilot di bawah sadarnya itu jadi apa yang kita lakukan terhadap dia itu kemudian akan membentuk kepribadian dia. Nah kalau belum dewasa memang ada resiko dia nanti kesasar-sasar dulu, tergantung di lingkungan mana dia tumbuh. Ya mudah-mudahan tumbuhnya di lingkungan yang baik sehingga dia belajar hal-hal yang baik. Tapi kalau dia sanggup dewasa, maka dia di lingkungan manapun dia tumbuh, dia akan menguji jati dirinya, nggak mudah terpengaruh hal-hal yang buruk gitu ya. Nah kalau misalkan sekarang sudah terlanjur, entah itu ke kakak, entah itu ke adik ya, maka apa yang di materi mulai diterapkan aja. Mulai dari yang paling sederhana adalah sering-sering aja memberi apresiasi berupa ucapan terima kasih pada hal-hal baik yang dia lakukan, meski sekecil apapun itu, supaya hal itu yang tumbuh ya. Jadi kalau kita biasakan memberi perhatian pada hal-hal baik yang anak lakukan, sorry sebentar. Ya, jadi kalau kita terbiasa memberikan apresiasi terhadap hal-hal baik yang anak lakukan, maka hal-hal baik itu akan tumbuh ya. Jadi kalau kita kepingin membangun perilaku positif dalam jangka panjang, maka kita biasakan untuk fokus melihat perilaku positif dia. Lalu kita kuatkan itu, kita siram dengan apresiasi berupa ucapan terima kasih. Nggak perlu misalkan pakai kata-kata kamu hebat, kamu pinter, dan lain-lain, nanti malah jadi upah. Nanti ada anak yang diperlakukan itu malah jadi, aku udah ini itu, aku hebat nggak, aku pinter nggak. Itu yang membuat
malah jadi upah. Tapi biasakan aja beri apresiasi berupa ucapan terima kasih. Misalkan kakak gitu ya, makasih ya kak udah mau nemeni bunda, untung ada kakak misalkan. Makasih ya tadi waktu belanja udah mau bawain belanjaan bunda, terima kasih untung ada kakak gitu ya. Makasih ya kak udah mau lakukan ini lakukan itu. Bunda bangga jadi bundanya kakak ya, bukan bangga sama kamu ya. Kalau bangga sama kamu baru bangga ketika dia sesuai dengan keinginan kita. Kalau bangga sama kamu, bangga jadi bundamu, berarti kan itu hanya wujud syukur, sehingga terlepas dari beban terlepas dari beban harus begini harus begitu untuk mendapat rasa bangga dari orang tuanya. Nah itu kita ucapkan hal seperti itu. Makasih ya kak tadi udah mau nemeni adikmu main, makasih ya udah mau ngajak adikmu jalan-jalan, makasih ya udah mau bantuin ayah tadi, makasih ya udah mau rapikan kamarmu, makasih ya udah mau bantuin bunda ini itu, untung ada kamu dan lain-lain. Nah hal-hal seperti itu yang membuat hubungan kita dengan anak ini jadi cair, itu pertama. Yang kedua, anak bisa merasakan dengan konkret bahwa di dalam dirinya ini banyak hal-hal baik yang mungkin selama ini nggak dia sadari karena mungkin jarang diberi atensi gitu ya. Nah itu dia bisa merasakan dengan konkret. Yang ketiga adalah dia akan berusaha untuk mengulang-ulang terus hal baik tersebut. Ya karena apa? Karena pada dasarnya manusia ini pencari rasa nikmat, pengejar rasa nikmat. Kalau rasanya nikmat, biasanya akan dia ulang lagi, dan bisa jadi dia akan ngulangnya dengan lebih baik lagi. Ya, jadi ada proses evaluasi kan, kalau kepingin ngulang lebih baik lagi. Ya contoh misalkan Bu Firma masak gitu ya di rumah, lalu seisi rumah, wah makasih ya bunda masakannya enak, atau Pak suami juga begitu. Nah nanti kan ada perasaan, wah kok rasanya kan wow gitu ya di dalam hati kita. Nah itu yang mendorong diri kita akhirnya untuk kepingin masakin lagi yang lebih enak lagi, misalkan seperti itu. Nah itu yang ya, itu sama, itu proses juga yang dialamin oleh anak-anak, sehingga saking seringnya diulang-ulang ya, dia ngulang lagi kita apresiasi lagi, dia ngulang lagi kita apresiasi lagi, lama-lama itu tumbuh, kebiasaan itu tumbuh jadi kebiasaan, jadi habit ya, perilaku itu tumbuh jadi kebiasaan atau habit. Jadi perilaku positif dalam jangka panjang itu yang perlu dilakukan lebih dulu supaya anak bisa merasakan secara konkret bahwa ada hal-hal baik dalam dirinya, dan anak bisa merasakan dengan konkret bahwa sebetulnya dirinya ini diterima ya, diakui, keberadaannya ini diakui oleh kita. Kalau kita fokusnya hanya ke perilaku yang kurang ini kurang itu, salah ini salah itu, kok nggak bisa begini nggak bisa begitu, kok kamu begini kok kamu begitu, kok kamu usil, kok kamu ini dan lain-lain, maka ya malah justru perilaku itu yang terus tumbuh ya. Dia jadi memaknai bahwa dirinya ya seperti yang kita pikirkan. Dia jadi memaknai bahwa dirinya ini memang banyak kekurangan dan lain-lain. Jadi dimulai dulu dari yang paling sederhana, yaitu memberi apresiasi berupa ucapan terima kasih. Kemudian kalau di materi juga yang paling penting adalah keterampilan mengambil keputusan secara mandiri dan rasional. Jadi terutama untuk si kakak ini, kalau di usia segitu kan artinya dia mestinya sudah sanggup untuk mengambil keputusan secara mandiri dan rasional. Jadi bukan hanya ngambil keputusan secara mandiri tapi juga rasional. Rasional itu artinya keputusan yang dia ambil itu berdasarkan hasil pertimbangan tentang resiko yang bakal dia hadapin. Apakah resikonya sanggup dia tanggung, apakah nggak sanggup dia tanggung, apakah merugikan orang lain, apakah merugikan dirinya sendiri dan lain-lain. Itu hasil keputusannya adalah akibat pertimbangan itu, bukan karena hanya ikut-ikutan atau asal-asalan atau pilih yang enak saja dan lain-lain. Nah itu kenapa dibiasakan, Kak Adik juga mulai bisa ini dibiasakan untuk sediakan menu-menu pilihan kepada dia, lalu izinkan dia yang memilih. Contoh misalkan yang paling sederhana-sederhana aja dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kak hari ini mau makan A atau B. Kalau makan A enak, tapi risikonya nunggunya agak lama karena masaknya agak ribet gitu ya. Atau kamu mau pilih B, kalau pilih B enaknya cepat bunda masaknya, tapi risikonya rasanya nggak terlalu enak. Nah, kakak mau pilih yang mana ya, misalkan begitu. Kemudian misalkan lagi kita mau pergi ke Indomaret dulu baru ke Eyang, apa ke Eyang dulu baru ke Indomaret. Kalau ke Indomaret dulu bunda yang resikonya bunda yang turun karena kita buru-buru. Kalau ke Indomaretnya nanti setelah pulang ya enaknya kalian nanti bisa ikut turun bebas mau milih apa saja. Mau milih apa gitu ya, tapi resikonya perlu sabar nunggu ya, kasih dia pilihan.
Misalkan lagi mau makan, mau pesen GoFood, mau pesen makanan A atau B. Kalau A rasanya enak tapi resikonya nunggunya lama karena jaraknya lebih jauh. Kalau B enaknya cepat datangnya tapi resikonya rasanya lebih nggak enak dan lain-lain. Nah itu hal-hal seperti itu sering-sering aja kita sediakan dalam kehidupan sehari-hari supaya dia mulai terampil untuk memilih. Oh, kalau aku pilih, ternyata dalam segala hal itu ada pilihan, dan di balik pilihan ada resikonya, dan pilihan terbaik adalah resikonya yang paling sanggup ditanggung. Jadi dua hal itu dulu aja dilakukan, nanti sambil baca-baca di materi ya, nanti diterapkan pelan-pelan disesuaikan dengan situasi yang dihadapin. Itu Bu Firma ya. Thank you. Nah, kalau mau dirubah kebiasaannya, maka kan sebetulnya kan kalau kompetitif dalam artian kita berkompetisi untuk mengalahkan orang lain, maka kan fokus kita selama ini adalah orang lain sudah sampai di mana, kan begitu. Nah, kalau itu yang jadi kebiasaan, maka kita perlu rubah gitu. Kalau kepada diri kita sendiri ya, kita perlu ubah menjadi diri kita ini sudah sampai di mana. Ya, karena kalau kita sering membanding-bandingkan anak ya, atau kita dulu sering dibanding-bandingkan, maka memang ada resiko kita ini hanya bergerak ketika saingan kita bergerak gitu ya. Kita hanya berkarya ketika saingan kita berkarya. Kita terpaku oleh saingan kita itu gitu ya. Nah, itu yang jadi resiko ya. Kemudian kita jadi kadang-kadang jadi susah ngelihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah karena terbiasa dibanding-bandingin. Terbiasa rasa nyaman yang kita dapat itu bukan karena diri kita sendiri, karena melihat orang lain lebih tertinggal dari kita dan lain-lain. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, sehingga kalau ke anak, kalau biasanya banding-bandingin dia dengan orang lain gitu ya, kita pacu dia supaya lebih baik daripada anak lain ya, tujuan kita, ambisi kita itu, maka kan berarti kan kita punya kebiasaan melihat anak orang lain ini udah sampai di mana gitu ya, atau usia dia nih harusnya bisa sebegini, bisa gitu, harusnya sudah seperti si itu, si ini gitu kan. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, sehingga fokusnya dirubah lebih ke anak kita, prosesnya sudah bagaimana, jadi lebih ke diri kita, diri anak kita sendiri ya. Kita lebih melihat ke dalam dirinya sendiri ini, perkembangan dia dari hari ke hari sudah seperti apa. Dan biasakan untuk memberi apresiasi berupa ucapan terima kasih atas hal-hal baik yang dia lakukan, sekecil apapun itu. Progresnya sekecil apapun, kalau hasilnya nomor 2 ya, nomor sekian, tapi yang penting proses yang dia alamin ya, yang mau dia lakukan, lalu kemudian usaha yang mau dia lakukan, dia mau mencoba ini atau itu dan lain-lain, maka kita perlu sanggup melihat itu, lalu diapresiasi, kita kuatkan, kita beri dukungan berupa ucapan terima kasih. Makasih ya Kak, udah mau berusaha lakukan ini itu. Ternyata kalau kamu latihan terus ternyata bisa ya, misalkan gitu. Makasih ya udah mau coba ini itu ya. Bunda bangga jadi bundanya kakak dan lain-lain. Jadi perasaan itu yang terus kita hadirkan. Kita biasakan aja melihat perkembangan demi perkembangan anak kita, lalu kuatkan dengan apresiasi berupa ucapan terima kasih. Itu ya, itu yang perlu dilakuin. Nah, tapi kita saya kasih catatan ya, jadi seperti itu, tapi bukan berarti kita lalu menghilangkan sisi kompetitif dari anak kita, karena meskipun kita latih untuk bekerja sama atau berkolaborasi dan lain-lain, dia tetap harus punya sanggup berkompetisi. Tapi sanggup berkompetisinya kompetitifnya bukan dalam rangka untuk menaklukkan orang lain, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Jadi hal yang dia lakukan ini untuk lebih baik dari hari sebelumnya ya, bukan untuk lebih baik dari orang lain, karena ketika orang lain nanti nggak lebih baik dari dia, bisa jadi dia berhenti, dia masih segitu, aku santai-santai dulu, kan bisa jadi seperti itu. Tapi kalau motivasi dia ini, kompetitifnya ini dalam rangka untuk harus lebih baik dari hari kemarin, maka kan dia lebih fokusnya kepada diri sendiri. Mau orang lain nggak berkarya kak, mau orang lain sampai di mana, dia nggak peduli, yang penting dia terus melaju ya, harus lebih baik dari hari yang kemarin.
Nah, untuk itu kesanggupan berjuangnya perlu dibangun ya. Kesanggupan berjuangnya perlu dibangun, karena kalau anak sanggup berjuang, maka dia akan sanggup berkompetisi dengan cara apapun itu, karena fokusnya kepada dirinya sendiri, bukan fokusnya kepada saingannya itu ya. Nah, artinya berjuang itu berarti seorang anak sanggup mengetahui kalau dia punya keinginan, misalkan aku mau A, oke, kalau aku mau A, maka apa yang perlu aku lakukan untuk dapat A? Oh, ternyata aku perlu ngelakuin ini itu, perlu menguasai ini itu, perlu belajar ini itu. Kemudian, apakah aku sanggup untuk lakukan semua itu demi dapat apa yang aku mau? Jadi kalau nanti urutannya bicara itu, kemudian bicara cita-cita, ya sama, aku pingin jadi B misalkan ya, punya cita-cita kepingin jadi B. Kalau aku pingin jadi B, maka apa yang perlu aku lakuin? Oh, ternyata aku perlu belajar ini. Oh, ternyata perlu keterampilan ini, keterampilan itu, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, aku sanggup nggak jalani semua usaha itu? Nah, itu yang lebih penting sebetulnya, gitu ya. Nah, untuk ke situ, maka dibangun dulu kesanggupan kecewanya dan kesanggupan bersepakat. Ya, jadi itu yang penting, karena dalam kesanggupan kecewa dan kesanggupan bersepakat itu kita meletakkan pondasi belajar berjuang. Karena yang namanya dalam belajar berjuang itu kan pertama, pasti ada hal-hal yang nggak enak untuk dijalani. Nah, hal-hal yang nggak enak untuk dijalani ini kan berarti dia butuh sanggup kecewa. Kalau nggak sanggup kecewa ya dia nggak mau jalani yang nggak enak. Karena jalani yang nggak enak itu kan ya susah gitu kan. Kadang-kadang nggak sesuai harapan, kadang-kadang nggak sesuai maunya dia, kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi dia. Dia butuh kesanggupan kecewa, bahwa dalam hidup ini nggak segala sesuatu bisa terjadi sesuai maunya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh kesanggupan bersepakat dengan orang lain, karena kalau dia sanggup bersepakat dengan orang lain, maka dia akan sanggup bekerja sama dengan orang lain. Kalau dia sanggup bersepakat, kan dia sanggup memahami kepentingan orang lain. Oh, kalau aku punya kepentingan, maka orang lain punya kepentingan. Aku nggak bisa mau menang-menang sendiri, ya aku perlu bersepakat dengan orang lain. Jadi keterampilan bekerja sama, berkolaborasi itu butuh kesanggupan kecewa dan kesanggupan bersepakat dengan orang lain. Karena benar-benar bersepakat dengan orang lain kan juga nggak enak, dan itu butuh kesanggupan kecewa. Kalau Emma amatin dalam sebuah relasi, misalkan Emma bekerja ya di mana, atau dalam sebuah relasi teamwork dan lain-lain, itu kan yang sanggup bekerja sama mesti orang yang sanggup kecewa dan sanggup bersepakat ya. Kalau dia nggak sanggup kecewa, nggak sanggup bersepakat, ya kepinginnya menang-menang sendiri, orang harus ngikuti maunya dia ya. Kalau orang lain nggak sesuai maunya dia, dia marah, ngamuk, agresif, menyerang orang lain, itu tandanya dia belum sanggup kecewa, tandanya rentan, bukan tanda dia hebat atau tanda dia kuat, tapi karena dia belum sanggup kecewa, nggak sanggup ngadepin rasa kecewa di hatinya. Jadi kepinginnya orang harus sesuai maunya dia. Nah, itu perlu dibangun kesanggupan kecewa dan kesanggupan bersepakat dengan orang lain. Kalau dia nanti sudah sanggup bersepakat dengan orang lain, maka jauh lebih mudah bagi dia untuk bersepakat dengan diri sendiri. Kalau dia sudah sanggup bersepakat dengan diri sendiri, maka dia sudah mulai bisa berjuang, sanggup berjuang. Karena yang namanya sanggup berjuang kan intinya bersepakat dengan diri sendiri. Aku mau itu, apa yang harus aku lakukan ya. Ketika aku melakukan ini, aku sanggup nggak jalani nggak enaknya semua ini. Nah, itu butuh kesanggupan bersepakat dengan diri sendiri. Nah, sehingga tetap nanti dibangun kesanggupan kecewa dan bersepakatnya dulu ya. Nanti Emma bisa ya, tentang menu belajar ini Emma bisa intip di resume tanya jawab di jawaban nomor 1D tentang belajar memilih dan belajar bersepakat. Nanti boleh disesuaikan dengan situasi yang ada di belajar bersepakat di 1D itu ada format kalimat berjuang. Jadi kita meletakkan pondasi berjuangnya di situ. Jadi mau ini boleh tapi lakukan ini, mau ini boleh tapi begini, mau ini boleh tapi syaratnya begini, supaya anak lama-lama paham polanya, tertanam di benaknya. Oh, kalau aku mau apapun itu sebetulnya bisa, tapi aku perlu sanggup jalani syarat yang diperlukan, usaha yang diperlukan, dan lain-lain. Itu Emma ya, thank you. Ya, jadi kalau itu terjadinya di sekolah, maka memang perlu ada upaya dari gurunya di sekolah, untuk bikin anaknya setuju terlibat itu ya.
supaya dia terlibat. Nah, kalau biasanya dia adaptasi balik lagi ke tadi ya, untuk lebih banyak terlibat. Nah, caranya bikin dia terlibat ini kalau misalkan kasusnya dia nggak mau belajar ini, nggak mau belajar itu, misalkan begitu ya. Maka caranya dengan cara dibikin terpikat, dibikin bersepakat atau dibikin memilih. Tapi mesti gurunya yang ngelakuin karena terjadinya di sekolahan. Nah, tentang apa dibikin terpikat, bersepakat atau memilih nanti Nita bisa baca di resume tanya jawab di jawaban nomor 24B ya, nanti dibaca di situ. Tapi kalau terkait soal dia nggak mau diajakin teman-temannya main ya, kadang nggak mau. Nah, sebetulnya itu berarti kan dia lagi proses adaptasi. Kalau proses adaptasi memang butuh cukup pengalaman dan cukup kesempatan atau cukup waktu untuk itu. Ya, jadi ada anak itu sebetulnya dia punya insting alami untuk melindungi dirinya dari bahaya. Sehingga ketika proses adaptasi maka insting alaminya ini nyala berupa titik waspada. Jadi ada anak titik waspadanya terhadap orang baru, ada titik waspadanya terhadap situasi baru gitu ya. Apalagi kan ini baru 2 bulan pindah gitu kan. Nah, kalau titik waspadanya di orang baru, maka dia akan cenderung waspada terhadap orang baru atau orang asing, yaitu orang yang baru dia temui atau jarang dia temui atau nggak rutin dia temui, bagi dia itu asing. Atau kalau situasi baru, maka dia cenderung sangat waspada terhadap situasi baru atau asing, sehingga cukup butuh kesempatan dan pengalaman saja. Nah, ketika proses adaptasi itu kita nggak perlu misalkan punya perasaan atau melabel dia, bahkan kok kamu pemalu, kok kamu nggak mau sama temenmu, kok kamu harus segera nyaman sama temenmu, itu loh sudah diajakin main dan lain-lain kok kamu nggak mau. Nah, itu yang bisa jadi menghambat anak untuk proses adaptasi. Jadi dia makin belajar, makin merasa bahwa dalam dirinya ini ada sesuatu yang salah nih dalam diriku, sehingga dia jadi makin memperlama untuk dia proses adaptasi. Jadi izinkan aja terjadi secara alami. Kalau dia masih belum mau ya nggak apa-apa ya, karena kan berarti kan dia nggak mau, bukan nggak bisa itu kan. Kalau dia nilai apa yang dia mainkan teman-temannya dia nggak ngerti, ini orang baru, mungkin secara bahasa dia juga ada kendala, kebiasaannya dia belum ngerti ya, dan lain-lain, itu kan berarti kan dia butuh pengalaman atau proses adaptasi. Jadi izinkan aja secara proses secara alami. Kalau kita misalkan tanpa sengaja ngelihat dia mau main sama teman-temannya, maka beri dukungan berupa apresiasi, berupa ucapan terima kasih. Misalkan, Kak, makasih ya tadi udah mau main sama teman-temanmu, makasih ya tadi udah mau terlibat sama gurumu, makasih ya tadi udah mau lakuin itu, Bunda bangga jadi bundanya kakak. Nah, hal-hal seperti itu yang akan membangun rasa nikmat dalam dirinya, rasa enak, sehingga dia cenderung berusaha untuk mengulang lagi dan mengulang lagi. Ketika dia mengulang lagi lalu kita berikan apresiasi lagi, dia akan mengulang lagi, ya gitu terus sampai nanti tumbuh jadi habit atau kebiasaan. Itu Nita yang perlu dilakuin. Nah, ketika misalkan anak ngalamin situasi emosi akibat itu, entah apapun itu wujudnya, maka perlakuin aja sebagai emosi atau strategi ya, supaya kalau emosinya tuntas, dan kalau itu strategi nggak bikin dia belajar menjajah atau charper pakai cara-cara sengaja diem di pojokan, sengaja nggak mau diajak ini diajak itu, sengaja misalkan murung dan lain-lain. Karena ada yang anak nampilin perilaku itu demi menolak apa yang kita mau, sehingga perlakuin aja itu sebagai emosi atau strategi itu ya. Kalau misalkan kangen sama ayahnya, ada perasaan emosi itu, maka ya itu yang perlu dipenuhin. Yang namanya emosi itu memang perlu dituntasin ya. Kalau emosi yang dia tampilin adalah sedih, kecewa ya, marah dan lain-lain, maka fasilitasi pasif. Tapi kalau itu ternyata strategi, ya cuekin lahir batin aja ya. Kalau misalkan belum bisa ketemu secara fisik, maka banyak aja ketemu lewat video call dan lain-lain. Nah, itu yang bisa dilakuin, dan beri dukungan pada setiap proses yang dia lakuin berupa ucapan terima kasih atas hal-hal yang dia lakuin sekecil apapun itu. Itu Nita ya, thank you.
Ya, jadi apa namanya, kalau anak sudah punya minat seperti itu, maka memang kita ini perlu siap dengan segala konsekuensinya, karena ini kan hidupnya dia sebetulnya, bukan hidupnya kita. Kalau memang kendala yang dihadapin adalah terkait biaya dan lain-lain, maka sampaikan itu kepada anak. Jadi kita ajak dia mikir bareng. Kalau kamu mau jadi itu, maka jadi kan ini kan terkait apa namanya kesanggupan berjuangnya dia gitu kan. Kesanggupan berjuang itu kan adalah apa, kita perlu untuk memahami kalau anak punya keinginan, maka di situ ada syarat, ada usaha, ada upaya yang perlu dia penuhi. Yang ketiga adalah itu yang nomor dua ya. Yang ketiga adalah dia sanggup untuk menjalani syarat yang dibutuhkan atau diperlukan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi proses itu perlu dilalui oleh seorang anak supaya dia nggak merasa dihambat atau nggak merasa dihalangin. Jadi kita bilang kepada dia, misalkan, Kak, kalau kamu mau jadi apa namanya atlet olahraga, misalkan sepak bola itu, maka apa sih sebetulnya yang perlu kamu kuasai? Ya, apa yang perlu kamu pelajari? Apa yang keterampilan apa yang perlu kamu untuk apa namanya untuk apa lakukan, kuasai ya. Nah, lalu ajak dia mikir seperti itu, lalu kita ajak dia susun rencananya, karena pada intinya kan nanti dia kepingin punya, bisa saja kan nanti berubah lagi ya. Ketika apa nanti berubah lagi, prosesnya sama lagi, dia mesti nyusun lagi rencananya. Misalkan dia kepingin jadi B, sekarang jadi A, besok ingin jadi B, maka kalau mau jadi B apa sih yang perlu dia kuasai, kan gitu. Jadi sebelum kita berpikir jauh tentang finansial dan lain-lain, kita lebih baik fokusnya di ini dulu, memfasilitasi dia belajar berjuang dulu. Ya, itu jauh lebih penting. Jadi nanti kan kalau bicara finansial, intinya itu kan adalah kan apa namanya kesanggupan berjuang. Selama anaknya Dona sanggup berjuang, maka kan ya nggak ada masalah dia mau mau nanti berprofesi apapun. Jadi kan lebih baik kita fokus di mentalnya dia ini. Jadi ya tadi sampaikan, kalau kamu mau jadi A, maka apa sih yang perlu kamu siapkan, apa yang perlu kamu kuasai, kamu pelajari, keterampilan apa yang perlu kamu kuasai. Yuk bikin susunan rencananya, ini itu. Oh ternyata perlu kursus ini, perlu menguasai skill ini, skill itu, misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ketika apa sudah ketemu, lalu ajak dia melihat, oh ternyata perlu kursus ini, kursus itu. Nah, kalau kursusnya yang ini Bunda masih bisa, tapi kalau kursusnya yang ini, terus terang ayah atau Bunda masih terhambat terkait biaya. Kira-kira bagaimana menurutmu? Ya, jadi kita perlu ajak dia juga untuk mikir, apakah kamu mau pilih ini ataukah mau pilih nabung dulu nanti supaya bisa masuk ke sini gitu ya, dengan risiko umurmu nambah, atau mau gimana gitu kan. Nah, itu kan ajak dia untuk mempertimbangkan itu. Nah, nanti diamatin ketika dia sudah ngelakuin misalkan dia pilih, ya udah yang ini aja Bun, yang biayanya terjangkau misalkan gitu ya. Ya sudah, masukin dia ke situ. Nah, ketika dia masuk ke situ, nanti kita amatin apakah dia benar-benar konsisten di situ sampai dia tumbuh berkembang bakatnya. Jadi yang namanya bakat tuh biasanya nempel di minat. Nanti diamati aja apakah bakatnya itu tumbuh. Nah, nanti sambil jalan, sambil beri dia masukan. Masukannya begini, Kak. Kalau jadi atlet itu kan kalau kalau sekarang bicara minat kan anak kan belum mikir sejauh itu ya. Kalau kalau bicara jadi atlet itu ada batas usianya. Batas usianya adalah sampai usia sekian. Ada yang 30, ya ada yang bisa sampai 35, tergantung tergantung eh, eh, apa eh, eh, keterampilan dia, tergantung kekuatan fisik dia dan lain-lain gitu ya. Nah, itu. Nah, setelah itu kamu mesti pikirin kamu mau hidup bagaimana ya. Karena kan mau nggak mau kan kamu mesti berpendapatan ya, kamu mesti terus berkarya. Nah, setelah itu kamu mau ngapain ya. Nanti kamu perlu bikin rencana. Ya, saya banyak kok punya temen yang tadinya atlet sepak bola sekarang jadi lawyer ya. Kemudian ada yang tadinya atlet sepak bola ya, rata-rata yang saya kenal sepak bola ya, terus jadi pengusaha properti itu juga ada. Jadi keterampilan tambahannya perlu diajarkan juga gitu ya. Nah, itu nanti juga perlu ditanamkan, karena kan sebetulnya kan dia mau kerja pun, misalkan kerja sampai usia misalkan nih 29, 28, 30, kan masih ada kemungkinan dia nanti ganti lagi ke pekerjaan dan lain-lain. Ya sama, ini sebetulnya ya mirip gitu, hanya saja kan nampaknya itu adalah sebuah bidang profesi yang hanya terbatas di situ gitu ya. Jadi keterampilan ketambahannya perlu dia
kuasai. Misalkan kalau kamu mau nanti setelah itu bisnis ya, jadi wirausahawan atau apa ya, kamu perlu belajar jadi pengusaha, belajar bisnis dan lain-lain. Jadi sambil nanti sekolah bisnis. Atau kalau kamu mau setelah itu mau jadi lawyer ya boleh juga, kamu mesti sekolah hukum ya. Kalau kamu misalkan setelah itu mau jadi misalkan event organizer, dia suka itu ya, misalkan opsi kedua dia suka itu ya, kamu mesti belajar soal IO segala macam. Nanti Bunda cariin kenalan IO, atau kamu belajar tentang manajemen bisnis dan lain-lain. Jadi itu yang bisa dijadikan. Atau kalau kamu misalkan suka juga kepingin jadi dokter fisik gitu ya, segala macam ya, kamu sekolah kedokteran, walaupun itu tetap kamu kejar sepak bolanya. Jadi kita boleh kita berikan dia masukan seperti itu ya. Soalnya kalau misalkan dihambat, kita kan nggak pernah tahu, nanti tahu-tahu dia jadi atlet sepak bola sampai luar negeri, kan kita juga nggak pernah tahu ya kan. Jadi atlet sepak bola sampai luar negeri, dapat pendapatannya banyak, bisa investasi ya, nanti diajarkan juga bagaimana investasi, soal investasi uang segala macam ya, kemudian membangun bisnis, kan bisa jadi ya pendapatannya itu digunakan untuk hal-hal seperti itu, untuk investasi, untuk buka bisnis ya, dan lain-lain. Jadi itu yang ya, wawasan yang perlu kita berikan kepada anak, karena kalau kita hambat dia, nanti ada resiko dia ini jadi patah semangat ya, dia merasa bahwa ternyata percuma punya cita-cita mau apapun itu ya, karena dihambat oleh kita yang nggak disupport oleh kita. Jadi support aja nggak apa-apa gitu ya, soal finansial kan ya, selama dia punya kesanggupan berjuang, dia akan tumbuh dimanapun dia ditanam. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Kalau misalkan komunikasi lewat WA itu dirasa nyaman gitu ya, dan itu bisa lebih hangat dan mencairkan suasana, nggak masalah untuk dilanjutkan gitu ya. Itu kan sesuatu yang wajar-wajar aja gitu ya. Ya seperti halnya misalkan anak kita jauh, misalkan sekolah boarding school atau mungkin sekolah di tempat lain yang nggak satu kota sama kita misalkan, kan itu kan juga komunikasi lewat WA kan juga seringkali terjadi seperti itu, dan itu wajar-wajar aja, nggak ada masalah. Nah kemudian kalau misalkan ketemu lebih banyak emosinya, itu seringkali karena energinya masih minta, karena kan memang kalau kita ketemu langsung ini kan beda sama kita sedang chat sama dia ya. Kalau kita chat sama dia, kita mungkin imajinasi kita bayangin dia benar-benar anak yang friendly ya, yang mendengarkan kita, yang nggak pecicilan dan lain-lain, mungkin seperti itu. Tapi ketika ketemu dia, kita jadi buyar imajinasi kita itu, kemudian berhadapan dengan fakta yang dimana tingkah lakunya itu nggak selalu sesuai dengan harapan kita. Nah sehingga ketika kita sedang ketemu dia ya, maka kita biasakan untuk energi kita ini memberi, bukan meminta. Kalau energi kita meminta, masih kita akan cenderung menuntut dia ini dalam benak kita, walaupun nggak kita sampaikan pun ya. Dalam benak kita kepingin dia ini harus selalu sesuai maunya kita. Nah energi kita ini sebetulnya dirasakan oleh anak, sehingga dia jadi nggak nyaman kalau deket-deket kita, walaupun kita tanpa kata-kata sekalipun. Nah itu yang sering kali terjadi. Jadi kalau memang ada rasa nggak nyamannya itu kan sebetulnya tanggung jawab kita pribadi. Karena rasa nggak nyaman dalam diri kita ini kan bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab diri kita pribadi. Nah itu disalurkan aja rasa nggak nyamannya itu dengan cara yang aman-nyaman. Aman tuh nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti diri sendiri, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan diri sendiri.
Nyaman itu sama dengan silakan lakukan apapun, aktivitas apapun yang bikin hati kita plong atau lega. Yang penting tadi batasnya adalah aman. Jadi kita salurkan dulu emosi kita yang aman-nyaman, baru nanti kembali bersama anak. Nah, untuk mencairkan suasana juga kalau ketemu ya kadang-kadang nggak selalu harus kita ini ketemu dalam situasi kita kepingin ngobrol sesuatu, ngomong sesuatu, atau menasehati atau minta tolong sesuatu atau menyuruh sesuatu. Tapi ketemulah dalam situasi di mana kadang-kadang kita ajak dia bermain bebas ya, bergaul sama kita lahir batin, kemudian kita lakukan aktivitas yang menyenangkan, yang bebas tanpa ada beban dan tanggung jawab ya. Lakukan hal-hal yang asik seperti itu supaya situasinya jadi hangat dan cair, itu ya Pak As ya. Kemudian yang kedua terkait hal-hal di mana sudah ditegakkan aturan lalu dia melanggar, pertanyaannya adalah apakah sudah ada konsekuensi yang disepakati di awal ketika dia melanggar. Jadi kita perlu untuk bersepakat tentang itu. Jadi kalau misalkan dia melanggar, maka ya kita nggak usah bingung, tinggal konsekuensinya aja yang mesti dijalankan gitu ya. Contoh misalkan kita masuk ke gedung parkir ya, di situ sudah ada aturannya, parkir maksimal jam sekian. Kalau melebihi parkirnya overtime, maka ya ada cas ya, atau mungkin kalau ternyata nginep nanti resikonya casnya double berlipat-lipat dan lain-lain. Nah itu kan sesuatu yang mau nggak mau diikutin oleh si pengunjungnya kan gitu. Nah dalam hal ini ya boleh juga misalkan dia sepakati kamu boleh main gitu ya, misalkan hari Sabtu Minggu, kalau atau Jumat Sabtu Minggu ya, yang besoknya sudah nggak ada sekolah misalkan gitu ya. Kalau Jumat kamu pulangnya maksimal jam sekian, kalau Sabtu pulangnya maksimal jam sekian, kalau Minggu kamu pulangnya maksimal jam sekian. Setuju nggak? Setuju misalkan ya gitu. Oke, kalau kamu setuju, terus kalau kamu melanggar, lalu kira-kira nanti konsekuensinya apa? Apakah kamu konsekuensinya mau A atau B atau C misalkan gitu. Kalau A misalkan ini contoh aja ya, nanti silakan disesuaikan. Kalau A konsekuensinya adalah besok seharian kamu nggak bisa pinjem wifi-nya ayah ya, jadi wifi di rumah kamu nggak dapat username password ya, atau kita matikan gitu ya. Atau konsekuensinya hari Sabtu besok kamu semalaman tidur nggak pakai AC gitu ya. Atau yang C, konsekuensinya besok kamu yang bersihin rumah dan lain-lain. Nah kalau anaknya sudah bisa tanggung jawab, biasanya kan hal seperti itu akan dia jalankan ya. Kalau misalkan soal wifi, soal AC kan tinggal kita amankan aja barangnya. Tapi kalau soal konsekuensi bersihin rumah atau ngepel atau nyuciin mobilnya ayah atau dan lain-lain, itu kita perlu pikirin kira-kira anaknya sudah sanggup komitmen atau enggak. Kalau enggak sanggup komitmen, maka ya ada risiko itu nanti juga akan dilanggar lagi, dia ngeles sana ngeles sini. Tapi kalau sudah terbiasa untuk komitmen, biasanya dia tahu bahwa itu jadi konsekuensi yang mesti dia tunaikan. Jadi nanti silakan disesuaikan ya, enggak hanya soal misalkan wifi, AC dan lain-lain, boleh apa saja ya, yang penting itu bisa untuk dilaksanakan. Itu Pak Asia, thank you. Jadi dia ngomong seperti itu kan berarti hasil belajar, entah dari siapa, entah ini niru temennya, atau dia ngelihatin ada anak kata-katain seperti itu, atau mungkin dia sendiri yang tanpa saat kita lihat dikata-katain itu, entah di sekolah atau mungkin di sekitar rumah oleh temennya atau oleh orang lain, kita nggak tahu itu ya. Nggak ada kalau kita nggak tahu kan memang nggak bisa kita urus itu ya. Yang penting ini aja, ketika dia ngomong seperti itu, maka perlakuin aja itu sebagai emosi atau strategi, supaya itu nggak berkembang jadi perilaku yang kemudian menjajah Ainun. Ya kadang-kadang anak ngucap seperti itu ya belum tentu dia ini ngerti juga apa yang dia katakan, kadang-kadang seperti itu
ya apa namanya, kadang-kadang itu hanya kepingin supaya dapat respon dari kita, cari perhatian, atau supaya kita galau, baper, emosi, dan lain-lain. Karena kalau kita galau, baper, dan lain-lain itu dia merasa berhasil menguasai diri kita. Itu yang disebut strategi. Jadi perlakuin aja sesuai jenisnya. Jadi ketika dia ngomong aku ini anak yang jahat, aku nggak pinter, aku ini nakal, dan lain-lain, itu maka perlakuin aja sebagai emosi atau strategi. Kalau emosi ya fasilitasi pasif supaya emosinya tuntas, supaya nggak ada sumbatan emosi. Kalau itu strategi maka ya cuekin lahir batin supaya dia belajar bahwa kalau ngomong seperti itu nggak bikin dia dapat perhatian. Ya kalau dia nggak dapat perhatian kan lama-lama ya capek sendiri, stop sendiri. Ya persis kalau misalkan anak habis main dari luar, pulang-pulang dia apa namanya, oleh-oleh kata-kata jorok atau kata-kata yang nggak baik, misalkan ngomongin kita bunda monyet, ayah monyet, dan lain-lain, itu kan sama aja sebetulnya. Nah itu sama juga kalau kita kepingin itu nggak berkembang, maka perlakuin sebagai emosi atau strategi. Karena kalau misalkan ketika dia ngomong seperti itu, enggak, kamu tuh nggak nakal, kamu itu baik, kamu tuh pinter, misalkan gitu ya. Kalau itu emosi, nanti emosinya jadi kesumbat. Kalau itu strategi, anak malah merasa, oh kalau aku ngomong begini, bundaku jadi perhatian, jadi ngasih respon. Karena respon itu dinilai anak sebagai perhatian. Perhatian sama dengan enak, sehingga bukannya dia stop, malah makin dia ulang-ulang. Jadi perlakuin aja sebagai emosi strategi ya. Nanti emosi strategi Ainun bisa baca lengkap di kamus, di resume tanya jawab di halaman-halaman akhir ada tentang emosi strategi. Lalu sambil jalan Ainun jadi terlepas kita itunya kita perlakuin emosi strategi. Lalu terlepas dari itu ketika anak melakukan hal-hal baik maka beri aja apresiasi. Jadi afirmasi positif itu bukan dengan ngomong ke anak kamu tuh baik, kamu tuh pinter, karena itu nggak konkret karena baik itu yang seperti apa gitu. Ukuran baiknya dia sama kita kan bisa beda, ukuran pinternya kita sama ukuran pinternya dia juga bisa beda, sehingga kita lebih baik ke hal-hal yang konkret, yaitu hal-hal yang sudah dia lakukan atau hal-hal yang berusaha dia lakukan atau proses baik yang dia lakukan. Jadi seperti di materi, sering-sering aja beri apresiasi berupa ucapan terima kasih pada hal-hal baik yang dia lakukan. Contoh dia misalkan pulang mau balikin sandalnya kerak ya, ucapin makasih ya kak udah balikin sandalmu kerak. Misalkan dia apalagi ya makannya habis, makasih ya kak makannya udah habis, makasih ya udah balikin piringnya ke dapur, makasih ya mainannya udah diberesin, makasih ya udah mau mandi sendiri, makasih ya udah mau ganti baju, berusaha ganti baju sendiri walaupun dia belum bisa, misalkan seperti itu, makasih ya udah pakai sepatu sendiri, dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu, proses-proses seperti itu yang kita apresiasi, sehingga anak secara konkret merasakan oh ini hal-hal yang baik untuk dilakukan gitu ya. Jadi enggak abstrak gitu ya, baik itu apanya yang baik kan gitu kan. Tapi kalau hal seperti itu kita apresiasi, maka anak akan cenderung untuk mengulang lagi. Nah apresiasi ini nggak perlu hebat, pinter, nanti jadi upah, nanti jadi abun aku udah gini gitu aku hebat, nggak, malah jadi nagih upah ke kita jadi hanya ngelakuin karena kepingin dibilang hebat, pinter. Nah jadi kita biasain aja pakai ucapan terima kasih. Ketika kita ngucapinnya tulus, hangat, anak akan merasakan sesuatu yang nikmat di dalam dirinya. Karena nikmat biasanya cenderung dia ingin ngulang lagi. Ketika ngulang lagi kita apresiasi lagi, dia akan kepingin ngulang lagi. Dia ngulang lagi, kita apresiasi lagi, dia ngulang lagi. Saking seringnya diulang-ulang, akhirnya tumbuh jadi habit atau kebiasaan. Sehingga kalau kita kepingin membangun perilaku positif dalam jangka panjang, maka ya biasakan beli apresiasi berupa ucapan terima kasih pada hal-hal baik yang dia lakukan sekecil apapun itu. Jadi kita siram perilaku baiknya itu dengan ucapan apresiasi ya. Kalau rasanya nikmat cenderung biasanya anak kepingin ngulang, karena pada dasarnya manusia ini kan pengejar rasa nikmat ya, kayak kita gitu ya. Kalau kita makan kue rasanya enak kan kita kepingin ngulang lagi makan kue itu. Nah itu sama juga seperti ini yang dirasakan oleh anak. Itu Ainun ya, thank you. Ya
Ya, jadi anak itu dia baru sanggup bersepakat terhadap dirinya sendiri apabila dia sudah sanggup berjuang. Jadi anak sanggup menunaikan tanggung jawab secara mandiri tanpa perlu diingatkan, atau mungkin kita sekedar mengingatkan sekali ya, 2 kali tanpa perlu nyuruh-nyuruh segala macam. Itu terus-terusan nyuruh itu misalkan ya, ketika dia sudah sanggup bersepakat dengan dirinya sendiri. Nah, untuk sanggup bersepakat dengan dirinya sendiri, maka dia pelajaran yang pertama adalah perlu sanggup kecewa. Karena yang namanya bersepakat dengan diri sendiri ngelakuin hal-hal tanggung jawab itu kan tentu banyak nggak enaknya. Tanpa kesanggupan kecewa, maka seseorang cenderung hanya kepingin melakukan yang enak saja ya. Nggak sanggup ngelakuin hal-hal yang nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia perlu sanggup bersepakat dengan orang lain. Kenapa sanggup bersepakat dengan orang lain? Karena ketika seseorang sanggup bersepakat dengan orang lain, maka jauh lebih mudah bersepakat dengan diri sendiri ya. Contoh misalkan kita bersepakat dengan orang lain, tentu kan lebih nggak enak. Karena apa? Karena bersepakat dengan orang lain itu kan perlu mengakomodasi keinginannya orang lain. Tapi kalau bersepakat sama diri sendiri kan jauh lebih mudah, ya kan? Karena yang kita urus cuma diri kita sendiri, nggak perlu kompromi sama orang lain. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi kalau kita kepingin anak kita secara tanggung jawab dia bisa mandiri, maka ya perlu dibangun kesanggupan untuk bersepakat dengan diri sendiri. Caranya dibangun kesanggupan kecewanya dan kesanggupan untuk bersepakat dengan diri sendiri. Itu bersepakat dengan orang lain. Nah, menu belajarnya adalah menu belajar memilih dan menu belajar bersepakat. Kenapa? Karena dalam dua situasi belajar itu, maka anak akan ngalamin hal-hal di mana nggak segala hal bisa terjadi sesuai maunya dia. Terkadang dia perlu menunggu, terkadang perlu tertunda, terkadang perlu gagal dapat apa yang dia mau, perlu berusaha dulu, perlu bersepakat dengan dengan kita dulu. Nah, itu yang membuat akhirnya anak tertempa kesanggupan kecewanya. Ini sorry ya kalau ada background suara hujan ya, di luar rumah lagi hujan soalnya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Belajar memilih dan bersepakat. Lalu supaya juga anak belajar memahami bahwa kalau dia punya kepentingan, maka ada orang lain yang punya kepentingan. Dia nggak bisa maksa, nggak bisa semau-maunya dia sendiri. Dia mesti bersepakat dengan orang lain. Jadi kalau dia masih menang-menang sendiri, artinya selama ini dia terlanjur hidup pakai teknik maksa, belajar pakai teknik maksa, sehingga dia nggak tahu caranya bersepakat karena nggak pernah difasilitasi belajar bersepakat. Sehingga kalau pola-pola selama ini yang dipakai adalah pola-pola adu menang, seperti marahin dia, bentak dia kalau nyuruh-nyuruh dia itu, kemudian pakai teriakin anak segala macam, maka itu sama dengan adu menang dengan anak. Ada resikonya adalah dia jadi belajar adu menang juga dari kita. Ya, jadi dia malah belajar melawan, membangkang dan lain-lain. Nah, itu yang membuat dia jadi menduplikasi cara-cara adu menang dengan kita. Jadi banyak-banyak aja fasilitasi belajar memilih dan bersepakat. Tentang memilih dan bersepakat nanti Aimi bisa baca di jawaban nomor 1D ya, di resume tanya jawab itu ada lengkap di situ. Kemudian yang kedua kalau kita kepingin anak kita melakukan apa yang kita mau, maka pilihannya ada dua. Kita mau nunggu dulu dia sendiri melakukan tanpa disuruh-suruh ya. Lalu baru kita kuatkan dengan apresiasi berupa ucapan terima kasih, atau kita mau bikin dia setuju. Caranya dibikin bersepakat atau dibikin memilih gitu ya. Nah, nanti kita yang pilih mau yang mana. Kalau mau kita kita mau nunggu dia ngelakuin sendiri, maka ya kita perlu sabar nunggu, setia menunggu. Kalau dia lupa ya izinkan dia untuk rasakan konsekuensinya kalau dia lupa. Sehingga kalau udah usia segitu, maka perlu dikasih tanggung jawab yang mana dia perlu tuntaskan sendiri. Seperti pekerjaan rumah misalkan, kalau di rumah belum ada pembagian soal ini piring siapa, ini piring kamu, ini piring aku ya, boleh dibagi tanggung jawab itu. Jadi dia kasih piringnya dia ini, gelasnya dia ini, sehingga dia beresin diri tanggung jawabnya. Kalau misalkan dia belum nggak mau cuci piring ya, piringnya dia sendiri ya, maka resikonya dia nanti ketika makan kelabakan nggak ada piring gitu. Lalu baju segala macam ya kasih tanggung jawab untuk dia tuntaskan sendiri bajunya itu, beri tanggung jawab terkait bajunya itu. Ya, kalau dia mau malas-malasan nyuci segala sengaja lupa atau menunda atau lelat dan lain-lain, ya izinkan dia kelabakan ketika dia butuh tapi barangnya belum siap.
Jadi kita nggak perlu bemperin. Kalau kita bemperin terus dalam segala hal, dalam segala sesuatu, maka dia jadi nggak belajar mandiri. Itu yang pertama. Kemudian juga nah sehingga tadi dibikin pilihannya tadi ya ada dua ya, mau nunggu dia ngelakuin sendiri atau mau kita bikin dia setuju. Kalau nunggu ya setia menunggu ya supaya dia ngelakuin sendiri. Jadi misalkan akhirnya dia kelabakan ya, nggak beresin kamar, nggak beresin cuciannya, nggak beresin tugasnya, ya kita izinkan dia ngerasain risiko. Kalau tugas mungkin dapat konsekuensi dari gurunya, tugasnya ditambahin makin numpuk ya, ketinggalan temennya, dapat nilai jelek ya dan lain-lain. Berarti kita perlu sanggup lihat dia ngalamin kesulitan, karena kalau kita yang selalu ngingetin dia ada risiko, dia jadi nggak membangun alarm dalam dirinya sendiri. Karena untuk apa dia nginget-nginget sendiri kalau ada yang ngingetin? Untuk apa dia bangun alarm di dalam dirinya sendiri kalau ada alarm yang selalu siap sedia untuk ngingetin, yaitu kita. Sehingga kalau ada tugas dari sekolah misalkan, kita cukup bilang ini ada tugas dari sekolah, kamu mau ngerjainnya gimana. Kalau kamu nggak bisa atau belum mudeng, belum ngerti, nanti boleh tanya bunda misalkan gitu ya. Nah setelahnya izinkan dia, tunggu dia sampai mau ngerjain ya. Kalau dia sengaja lupa atau lelet atau segala macam, ya izinkan dia terima resikonya supaya dia membangun alarm dalam dirinya sendiri. Nah kalau dia kebetulan tiba-tiba mau melakukan ya, meskipun melakukannya belum tuntas, meskipun masih berantakan, meskipun belepotan, meskipun ya seperti itulah misalkan ya. Nah itu kita boleh kuatkan dengan apresiasi berupa ucapan terima kasih. Kita ucapin ke dia, makasih ya kak udah mau ngerjain, makasih ya udah mau melakukan ini itu, makasih ya udah mau bantuin bunda, makasih ya udah mau mencoba, udah mau berusaha dan lain-lain. Nah ucapan terima kasih kita ini pada hal-hal positif, hal-hal baik yang dia lakukan, pada proses yang dia lakukan, akan membangun rasa nikmat di dalam dirinya dia, sehingga dia merasa nikmat, loh kok enak gitu ya. Nah kalau rasanya enak atau nikmat, nanti dia akan cenderung untuk mengulang lagi, dan bisa jadi akan mengulang dengan lebih baik lagi. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau rasanya nikmat ya dia akan mengulang lagi. Nanti mengulang, kita apresiasi lagi, dia ngulang lagi. Saking seringnya diulang-ulang lalu tumbuh jadi habit atau kebiasaan itu ya. Ya sama misalkan mandi ya cukup ingetin sekali, kak ini udah sore kamu belum mandi loh. Kalau dia belum mau bergerak ya izinkan dia rasain resikonya mandi malam-malam ya itu ya. Nah kalau misalkan dia mau ngelakuin, maka kita apresiasi, makasih ya udah mandi dan lain-lain. Itu yang pilihan pertama. Pilihan kedua dibikin setuju. Kalau dibikin setuju ada dua cara, dibikin bersepakat atau dibikin terpikat. Kalau dibikin bersepakat maka Aimi perlu sodorin tawaran supaya dia setuju. Tawaran ini terserah nanti pilih kira-kira hal apa saja yang hal apa saja yang bisa memikat dia, maka jadikan tawaran. Misalkan dia ini suka main game, misalkan dia suka pinjam laptop kita, misalkan dia ini suka pinjam gadget ya, misalkan dia suka nonton TV, pinjam wifi dan lain-lain. Nah itu jadikan tawaran. Kamu mau pinjam wifi-nya bunda atau TV-nya bunda atau laptopnya bunda, boleh, tapi lakukan ini itu dulu, misalkan begitu ya. Kalau memilih ya boleh, kamu mau pinjem gadgetnya bunda 60 menit atau 90 menit itu ya. Kalau 60 menit boleh tapi lakukan ini itu dulu. Kalau 90 menit boleh tapi lakukan ini itu dulu ya. Kalau misalkan 60 menit boleh tapi lakukan dulu ABC. Kalau 90 menit boleh tapi lakukan dulu ABCDE misalkan seperti itu. Nah izinkan dia yang nentuin mana yang kira-kira sanggup untuk dia jalani, mana yang konsekuensinya sanggup dia tanggung dan lain-lain, supaya dia terbiasa belajar mempertimbangkan konsekuensi atas keputusan yang dia ambil itu ya. Kalau nggak terbiasa bersepakat, nggak terbiasa difasilitasi belajar memilih, maka hidupnya dia ya terbiasa pakai teknik maksa. Itu kenapa kalau seperti nggak mau kalah gitu ya, masih mau menangnya sendiri dan lain-lain, karena nggak terbiasa difasilitasi belajar memilih dan bersepakat, sehingga belum sanggup kecewa, belum sanggup untuk bersepakat dengan dirinya sendiri. Itu Rahmi ya. Nanti tentang memilih bersepakat bisa baca di jawaban nomor 1D. Kemudian kalau mau bikin anak setuju, caranya dengan dibikin terpikat, bersepakat atau memilih tadi, bisa baca juga di resume tanya jawab di jawaban nomor 24B gitu ya. Itu di jawaban nomor 24B. Nah nanti itu yang bisa dilakuin gitu ya. Kemudian kalau terkait ngalamunnya dan lain-lain itu
maka itu perlakuin aja sebagai emosi atau strategi. Kalau emosi cukup fasilitasi pasif supaya emosinya tuntas. Kalau strategi maka cuekin lahir batin supaya dia nggak sengaja pakai cara melamun supaya untuk menguasai kita. Karena kan bisa jadi dia ngelamunnya berstrategi supaya nggak disuruh-suruh ya, supaya kita ngertiin dia, supaya dia dapat perhatian dan lain-lain, kan bisa saja. Jadi perlakuin aja sebagai emosi strategi. Tentang emosi strategi nanti Aimi bisa baca di kamus, di resume tanya jawab di halaman-halaman akhir ya, tentang emosi versus strategi itu ya. Apa namanya, jadi lebih banyak dikelola dengan memilih dan bersepakat, lalu perlakuin sebagai apa namanya, ngalamunnya itu sebagai emosi atau strategi. Itu Ami ya, thank you. Apa kakak sama adiknya ini kan intinya adalah kan dia menolak apa yang Cam inginkan, kan intinya itu. Nah sehingga pilihannya adalah kalau untuk kakak ya lebih kepada apakah kita kepingin tunggu dulu apa namanya supaya dia melakukan sendiri tanpa kita suruh-suruh ya, kemudian baru kita kuatkan dengan cara diberi apresiasi supaya kebiasaan baiknya itu tumbuh gitu ya. Ataukah yang kedua, kita bikin dia setuju dengan cara dibikin bersepakat dan dibikin memilih atau dibikin memilih ya. Lalu baru kita kuatkan dengan cara kita beri apresiasi. Jadi pilihannya itu ya. Kalau apa namanya, kita pilih untuk tunggu dulu ya supaya dia ngelakuin sendiri ya, maka ya kita perlu sabar nunggu, setia menunggu. Nah, nanti apa namanya, izinkan dia dapat resikonya. Kadang-kadang untuk anak yang udah gede ini kalau misalkan kita selalu ingetin, selalu kita apa suruh-suruh, akhirnya malah jadi merasa aman, nggak ada yang perlu dia apa namanya pikirin, nggak ada yang perlu dia bangun dalam dirinya untuk sadar sendiri, karena udah ada alarmnya. Alarmnya siapa ya, kita sebagai orang tua, karena kita selalu ngingetin ya dia merasa aman. Untuk apa ngingetin diri sendiri kalau ada yang ngingetin ya, untuk apa bangun alarm di dalam dirinya sendiri kalau ada alarmnya yaitu kita. Nah sehingga kita pilihannya ada dua itu, kita mau nunggu dia lakuin. Jadi misalkan kalau tugasnya kita tahu ada tugas atau mungkin tugasnya lewat kita juga, mungkin kita ada di grup ya orang tua dan lain-lain dan kita dapat tugasnya melalui kita. Nah kita cukup ucapkan misalkan, ini kak ada tugas dari gurumu, kamu mau ngerjainnya gimana, kamu ada kesulitan apa, nanti kamu tanya bunda, misalkan seperti itu. Nah sudah, percaya ke dia untuk ngerjain. Kalau dia nggak mau ngerjain ya tungguin sampai dia mau ngerjain ya. Kalau dia misalkan apa namanya kemudian nggak mau ngerjain ya izinkan dia dapat resiko, dapat konsekuensi dari gurunya. Jadi apa namanya menumbuhkan tanggung jawab, dia takut nilainya jelek ya kalau dia nggak pernah apa namanya ngerasain konsekuensi ya, karena mungkin lupa ya, mungkin nilai jelek bagi dia nggak seberapa, tapi mungkin kalau lupa tugasnya jadi numpuk, dapat hukuman tambahan dari guru misalkan, atau mungkin apa namanya jadi ketinggalan dibanding temannya yang lain dan lain-lain. Nah itu apa bisa membuat dia sadar, maka ya perlu dikasih kesempatannya untuk dia merasakan konsekuensi atau resiko atas hal-hal tersebut. Jadi kalau kalau pilihannya menunggu dulu ya tunggu. Jadi cukup kita ini ada tugas, ini kamu ngerjainnya gimana, nanti kalau ada yang nggak bisa boleh tanya bunda. Udah nggak usah diingat-ingatin lagi. Nah ketika dia nanti nggak ngerjain ya izinkan dia dapat resiko dari gurunya. Kalau dia ternyata mau melakukan, entah melakukannya kepepet pagi-pagi atau melakukannya malam-malam gitu ya, dia kepontal-pontal sendiri atau apa kelabakan sendiri, maka apapun itu hasilnya, meskipun tugasnya pun ngerjakannya belum tuntas ya, meskipun itu hasilnya gimana, maka kita perlu untuk apresiasi proses yang mau dia jalani supaya itu yang tumbuh ya.
Jadi kita beri apresiasi berupa ucapan terima kasih. Misalkan dia pas ngerjain, wah kak makasih ya udah mau ngerjain tugasmu, makasih ya udah mau mencoba, makasih ya udah mau latihan, makasih ya udah mau usaha. Bunda bangga jadi bundanya kakak, seperti itu. Nah sehingga hal-hal yang seperti itu yang kita ucapkan itu bisa membangun rasa nikmat. Ya, jadi anak kan akan melakukan sesuatu kalau menurut dia nikmat. Nah, kalau rasanya nikmat, ada kecenderungan dia ingin ulang lagi. Nah, bisa jadi dia akan ulangnya dengan lebih baik lagi nantinya. Ya, apa? Ketika dia ngelakuin lagi, lalu kita beri apresiasi lagi berupa ucapan terima kasih, dia akan berusaha ngulang lagi. Lalu kita apresiasi lagi, dia ngulang lagi. Saking seringnya diulang-ulang, akhirnya tumbuh jadi habit atau kebiasaan dalam dirinya. Nah itu kalau kita mau pilih pakai cara ditunggu dulu baru dikuatkan dengan apresiasi. Resikonya ya kita perlu sanggup lihat dia babak belur, perlu sanggup lihat dia ngalamin kesulitan kalau tugasnya numpuk, kalau dapat konsekuensi dari gurunya, kalau ketinggalan dari temennya ya dan lain-lain. Kita perlu sanggup lihat semua kesulitan yang dia alamin itu supaya dia tumbuh alarm untuk mengingatkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pilih pakai cara dibikin setuju, ya berarti kita usaha untuk bikin dia bersepakat sama kita, bersepakat atau dibikin memilih. Kalau dibikin bersepakat, apa namanya, kita perlu punya tawaran yang memikat dia, punya tawaran yang dia rasa dia kepingin banget untuk dapat, atau dia merasa rugi banget kalau dapat. Misalkan nih dia nih suka banget pinjem pinjem gadget. Nah gadgetnya kalau masih milik kita, kalau itu laptopnya masih milik kita, kalau itu wifi di rumah wifi-nya milik kita, maka jadikan itu sebagai tawaran juga boleh. Kalau hal-hal itu sesuatu yang dia suka banget. Nah, jadi kan itu tawaran, misalkan besok mau apa namanya pinjem wifi bunda sekian jam gitu ya, boleh, tapi hari ini kerjain dulu tugasmu. Nah, kalau dia nggak milih kerjain, ya maka dia besok nggak dapat wifi-nya, ya. Atau misalkan dia nggak mau ikut kelas online gitu ya, ya boleh seperti itu. Jadi besok ya nggak usah kasih wifi-nya sama sekali. Jadi dia nggak bisa main game, nggak bisa main laptop, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau dia itu laptop, ya laptopnya kita jadikan tawaran juga boleh gitu ya. Kalau itu gadgetnya milik kita, ya kita jadikan tawaran. Kecuali kalau gadgetnya milik dia, memang kita nggak bisa untuk jadikan itu tawaran. Tapi kalau itu masih milik kita, maka kita boleh jadikan itu sebagai tawaran. Kalau dia nggak mau ngelakuin, ya konsekuensinya dia nggak dapat apa yang kita tawarkan atau nggak dapat apa yang dia minta gitu ya. Misalkan dia, atau tungguin dia minta sesuatu, misalkan dia minta, pun nanti aku pulang beliin ini dong pizza misalkan gitu. Oh kamu mau pizza, boleh, tapi nanti waktu ada petugas dari gurumu dikerjakan ya, misalkan gitu. Nah sehingga kalau kita sudah terlanjur beli pizzanya, lalu kita nilai, kita lihat kerja tugasnya kalau dikerjain, ya nggak usah dikasih pizzanya, kita makan aja sendiri. Jadi supaya anak belajar mempertimbangkan konsekuensi atas keputusan yang dia ambil, apakah mau bersepakat dengan kita atau enggak. Kalau mau kalau mau dapat apa yang kita tawarkan atau mau dapat apa yang dia mau, maka konsekuensinya dia perlu jalani syarat yang kita ajukan. Tapi kalau dia pilih enggak jalani syarat yang kita ajukan, maka konsekuensinya dia nggak dapat apa yang dia mau. Ya silakan dia yang mempertimbangkan, supaya dia belajar membangun keterampilan mempertimbangkan konsekuensi atas keputusan yang dia ambil. Nanti terkait bersepakat ini secara konsep, kamu juga bisa baca di resume tanya jawab di jawaban nomor 1D ya, nanti dibaca di situ gitu ya. Kalau memilih juga boleh, misalkan kasih aja pilihan, misalkan besok besok Sabtu mau pinjem wifi bunda 90 menit atau 120 menit misalkan. Kalau 90 menit boleh tapi lakukan ABC dulu. Kalau 120 menit boleh tapi selesaikan ABCDE dulu. Nah boleh seperti itu ya, izinkan dia yang memilih setelah itu. Nah, kalau dia nggak milih atau nggak melakukan, ya berarti batalin tawaran kita. Nanti disesuaikan ya, cari yang memang sekiranya benar-benar dia butuhin banget. Kalau dia nggak dapat merasa rugi, nggak sebatas itu, boleh apa aja yang masih menjadi miliknya Kem dan dia tergantung sama hal itu. Misalkan tidur di rumah pakai AC ya, ya boleh. Mau nggak besok tidur pakai AC di kamarmu? Kalau mau boleh, tapi lakukan ini itu dulu. Kalau dia nggak melakukan, ya udah berarti AC-nya kita batasin gitu ya. Nah karena Kem kerja, maka ya perlu kerjasama sama siapa
berapa yang di rumah yang dititipin itu. Kalau nggak ada yang dititipin atau yang dititipin nggak sanggup kelola, maka ya eksekusinya dilakukan ketika camp ada di rumah aja. Jadi misalkan tanya, tadi Mbak tadi kakak ngerjain nggak, misalkan gitu. Oh enggak, malah main-main misalkan gitu. Ya udah, berarti malam nggak pakai AC, udah amankan AC-nya. Dia mau nangis, mau marah, mau ngambek, mau tantrum dan lain-lain, perlakuin aja sebagai emosi atau strategi. Tentang emosi strategi nanti Kem bisa baca di kamus di resume tanya jawab gitu ya. Kemudian terkait adiknya yang nomor 2, terkait sekolah itu kalau pindah-pindah seperti itu, pertanyaannya kalau sekolah itu begini, apakah Kem itu sekarang butuh alat bantu berupa sekolahan untuk nyekolahin anak? Ya kalau nggak butuh, maka ya nggak perlu alat bantu untuk nyekolahin anak, karena yang namanya sekolahan itu sama dengan butuhnya orang tua, bukan butuhnya anak. Jadi bukan ditanya kamu mau sekolah di mana atau kamu mau sekolah atau enggak, tapi kita butuh nggak alat bantu berupa sekolahan saat ini. Kalau kita butuh, maka kita perlu usaha untuk bikin dia setuju sekolah. Ya caranya bisa pilih, mau dibikin terpikat, mau dibikin bersepakat, atau mau dibikin memilih. Ya ada 3 pilihan itu, nanti kan bisa baca di resume tanya jawab di jawaban nomor 24B ya, itu ada terpikat bersepakat memilih. Jadi kita kasih pilihan itu. Kalau terpikat ya perlu iklan tentang enaknya sekolah di situ. Kalau bersepakat, sodorin tawaran ke adik, mau nggak nanti sore, misalkan dia punya acara TV kesukaannya gitu ya, mau nggak nanti sore nonton acara kesukaanmu, pinjem TV-nya bunda untuk kesukaanmu. Mau, kalau mau boleh, tapi hari ini pagi ini sekolah dulu. Kalau dia nolak ya sudah, berarti nanti sore dia nggak dapat TV-nya, mau nangis, mau marah, mau guling-guling dan lain-lain, perlakuin sebagai emosi atau strategi. Ya, emosi strategi bisa intip di kamus ya, di resume tanya jawab di halaman-halaman akhir nanti ada emosi strategi. Nah, atau mau pakai memilih juga bisa. Misalkan kan sudah cocok, tentuin sekolahnya A gitu ya. Jadi sekolah itu bukan terserah anaknya kalau masih usianya gitu, tapi terserah kita. Kita butuh alat bantu sekolahan berupa apa? Karena kan kita yang butuh alat bantu untuk mendidik anak kita. Kalau anak mah nggak butuh sekolah, butuhnya orang tuanya. Kita ini yang butuh alat bantu untuk mendidik anak kita. Nah, sehingga kalau kita sudah tentuin sekolahnya A dan dia tadinya sudah setuju sekolah di A, lalu kemudian mogok sekolah, nggak mau berangkat, kalau pakai cara memilih boleh juga, kasih pilihan aja, nggak enak sama nggak enak. Mulai dari pagi misalkan mau mandi sendiri atau bunda mandiin, kalau dia nolak mandi. Kalau dia nggak milih, pilihin, oke karena kamu nggak milih, bunda pilihin ya, mandinya bunda mandiin, langsung bawa ke kamar mandi, mandiin. Kalau dia nangis dan lain-lain, perlakuin emosi strategi. Yuk pakai baju sekolah nih, kalau dia nggak mau, kasih pilihan mau pakai sendiri atau bunda pakein. Kalau dia nggak milih, pilihin lalu pakein, lakuin tanpa emosi. Jadi ngomongnya pun santai, nggak perlu pakai emosi. Kemudian mau masuk mobil gitu ya, yuk berangkat yuk, nggak mau, kamu mau masuk mobil sendiri atau bunda yang gendong kamu masuk mobil gitu ya. Nah itu lakuin itu ya. Kalau dia nggak milih, pilihin, oke karena kamu nggak milih, bunda pilihin ya, ke mobilnya bunda gendong, langsung gendong anaknya masukin mobil sampai sekolah. Nggak mau turun, mau masuk ke kelas sendiri atau bunda, atau masuk ke sekolah sendiri atau bunda yang gendong kamu masuk. Kalau dia nggak milih, pilihin ya, lalu bawa masuk ya. Kalau dia nangis dan lain-lain, marah, tantrum dan lain-lain, perlakuin aja sebagai emosi atau strategi itu ya. Supaya anak lama-lama adaptasi, milih begini nggak maksa, karena dia sudah kita kasih hak pilih, sehingga kalau dia nggak milih, dia balikin hak pilihnya ke kita. Nah itu yang bisa dilakuin. Jadi bukan tergantung anaknya, tapi tergantung game. Tapi karena situasinya kalau sekarang ini kan sulit karena masih online, dan kalau masih online maka kan kesulitan kita adalah bagaimana membuat dia setuju mau di depan laptop kan, misalkan gitu. Nah kalau mau bikin setuju dia di depan laptop, maka pilihannya tadi dibikin terpikat atau dibikin bersepakat aja. Karena kalau memilih pun kan percuma ketika kita antar dia di depan laptop, tapi di depan laptop dia masih nangis atau masih berontak, malah kesana kesini, kita kan repot untuk jagainnya. Jadi dibikin terpikat atau dibikin bersepakat aja. Nanti intip di jawaban nomor 24B ya, cara bikin anak setuju. Itu Cam ya. Thank you.
usia segitu itu kan dia ini masih cara berpikirnya atau bahasanya dia ini kan masih bahasa enak versus nggak enak. Kalau enak dia jalani, kalau nggak enak dia tinggalin. Sesederhana itu cara dia berpikir. Dia belum mikir tentang perlu versus nggak perlu seperti kita. Kalau kita sudah bisa mikir perlu versus nggak perlu. Kalau nggak enak pun kita jalani kalau menurut kita perlu. Contoh bangun pagi, ya ngerjain sesuatu, nyiapin sesuatu segala macam, banyak nggak enaknya ya. Tapi karena menurut kita perlu, akhirnya kita jalani. Nah kalau anak-anak cara berpikirnya nggak begitu, enak nggak sih ini untuk dikerjain, untuk dijalani kan gitu. Jadi kalau contoh nih misalkan kita nyuruh dia untuk gosok gigi atau misalkan apa ya itu ya apapun itu. Kalau kita bahasanya pakai bahasa misalkan nanti ayo gosok gigi, kalau nggak gosok gigi nanti gigimu sakit dan lain-lain. Nah itu bahasa perlu. Sementara di benak anak tuh mikirnya gosok gigi tuh enak nggak ya. Nah itu yang perlu kita pahamin, sehingga kita kalau kepingin anak kita melakukan menurut yang kita perlu, maka kemas itu menjadi terasa enak untuk dilakukan oleh anak. Enak tuh bisa beberapa hal, misalkan dia lihat kita melakukan dan kita melakukan dengan perasaan happy, bahagia, nikmat, sehingga dia cenderung terpikat untuk meniru ya. Atau prosesnya kita bikin menyenangkan sehingga dia memaknai bahwa proses melakukan itu sama dengan enak di benak dia. Tapi kalau cara kita pakai cara misalkan nyuruh, marah, bentak, maksa anak atau selalu ngomelin dia dan lain-lain, dia jadi merasa di benaknya terbangun bahwa hal yang kita maksud itu sama dengan nggak enak. Jadi cara dia mikir gitu, enak atau nggak enak sih ini. Cara dia membangun sesuatu di benaknya tuh enak atau nggak enak sih ini gitu. Nah sehingga kalau terkait fokus belajar itu bukan tanda dia nggak bisa fokus, karena anak umur segitu rentang fokusnya memang pendek. Ya antara 5-10 menit itu udah bagus banget. Dia mau berlama-lama dalam suatu hal di antara 5-10 menit udah bagus. Setelah itu ya tergantung apakah hal yang dimaksud itu enak atau enggak. Ya kalau dia nilai ini nggak enak karena mungkin cara ngajarinnya nggak menyenangkan, menurut dia nggak enak karena prosesnya nggak nyaman ya. Nah itu ya dia akan tinggalin itu. Jadi kalau kita kepingin dia berlama-lama di suatu hal, maka kita kemas itu menjadi terasa enak untuk dilakukan oleh anak kita, gitu ya. Kemudian terkait menatap lawan bicara ya tergantung apakah dia menilai ngobrolan itu obrolan yang enak. Kalau ngobrolannya misalkan terkait dia dinasehatin harus begini harus begitu ya, terus dia harus duduk diam dengerin kita, ya dia akan nilai itu nggak enak. Maka dengan berbagai cara dia akan mengekspresikan perasaan nggak enaknya itu ya demi menghindari itu. Ya jadi kalau kita kepingin dia ngobrol dalam situasi ngobrol natap kita dan lain-lain, ya obrolannya dibikin obrolan yang enak, yang seru gitu ya. Dan menasihati anak di usia segitu kan dia belum belajar konsep. Sehingga kalau kita nasihatin ya ada kemungkinan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Seperti itu terus kita jadi capek sendiri nasihatin dia. Ya, karena dia belum belajar konsep, dia belajarnya melalui pola perlakuan, pola sebab akibat, dia pola merasakan rasanya enak atau enggak, rasanya nikmat atau enggak kan gitu. Nah sehingga kalau kita tujuannya kepingin dia melakukan apa yang kita mau, maka perlu dibikin setuju ya. Cara bikin setujunya dengan cara dibikin terpikat, dibikin bersepakat, atau dibikin memilih. Tentang itu nanti Desi bisa baca di resume tanya jawab di jawaban nomor 24B ya, tentang dibikin terpikat, dibikin bersepakat, dan dibikin memilih. Kemudian soal ngamuk sejadi-jadinya itu kalau nggak diturutin, itu ngamuknya diperlakuin aja sebagai emosi atau strategi. Emosi atau strategi bisa intip di resume tanya jawab di jawaban nomor bukan jawaban nomor ya, di kamus di resume tanya jawab di halaman-halaman akhir itu ada tentang emosi atau strategi, nanti bisa baca di situ ya, itu ada lengkap di situ untuk ngatasi anak kalau ngamuk, kalau marah, kalau nangis, kalau mukul, kalau ngelempar dan lain-lain itu ya. Jadi kalau misalkan perilakunya aman maka fasilitasi pasif, kalau itu emosi fasilitasi pasif kalau aman. Kalau strategi nggak aman maka cuekin lahir batin. Kalau emosi nggak aman pelaku diamankan. Kalau strategi nggak aman maka korban yang diamankan dan pelaku dicuekin lahir batin. Nanti intip ya di kamus di resume tanya jawab supaya ngamuknya itu lebih terkelola. Nah tanda dia di usia itu dia masih nampilin perilaku ngamuk ketika keinginannya nggak terpenuhi, maka itu tanda dia belum
belum sanggup kecewa, jadi masih kepingin apa-apa harus sesuai maunya dia. Ya, jadi kalau belum sanggup kecewa, maka ya perlu diciptakan situasi supaya dia belajar kecewa. Yang aman adalah caranya dengan dilatih belajar memilih dan belajar bersepakat. Karena dalam dua situasi belajar itu, dia akan ngalamin di mana nggak segala hal ini bisa terjadi sesuai mau-maunya dia. Terkadang dia perlu menunda, terkadang menunggu dulu, kadang bersepakat dengan kita dulu, terkadang usaha dulu, terkadang gagal dapat apa yang dia mau, sehingga kesanggupan kecewanya tertempa. Dan dalam proses belajar itu kalau nampilin perilaku ngaco, entah itu nangis, marah, ngamuk dan lain-lain, maka perlakuin sebagai emosi atau strategi. Itu ya Desi ya yang perlu dilakukan. Tentang memilih dan bersepakat nanti Desi bisa baca di resume tanya jawab di jawaban nomor 1D delta ya 1D. Itu ada tentang memilih dan bersepakat. Dan di usia ini itu anak kan sekarang kan sedang di fase sok gede, fase di mana dia jadi otonom. Ini fase di mana bibit percaya diri dan bibit mandirinya tumbuh. Cara dia nampilin bibit percaya dirinya cara dia numbuhin bibit percaya dirinya secara alami adalah dengan cara menguasai orang lain atau menguasai situasi. Itu kenapa anak di usia 2-6 tahun itu cenderung nampilin perilaku di mana dia ngeyel, dia melawan, dia membangkang, dia keras kepala, karena itu cara dia menguasai situasi atau menguasai orang lain. Ketika dia berhasil menguasai orang lain, maka percaya dirinya tersebut jadi melesat. Ya, bibit percaya dirinya tumbuh melesat. Nah, kalau cara yang kita pakai adalah adu menang dengan dia, ya nasehatin dia harus sesuai maunya kita, marahin, bentak, teriak, ya maksa dan lain-lain, maka nanti dia malah resikonya jadi jadi belajar adu menang dari kita. Ya, jadi belajar adu menang sehingga bibit percaya dirinya tumbuhnya nggak konstruktif ya. Jadi malah belajar adu menang, menduplikasi cari adu menang, melawan kita ya. Lepas usia fase sok gede ini, lepas usia 6 tahun, 7 tahun, malah nanti jadi pembangkang beneran, makin sulit dikelola. Ya, atau kalau anaknya templatenya gerbong, lepas fase ini malah bukannya membangkang tapi malah jadi delman. Kalau jadi delman ya nanti dia jadi sulit ngambil keputusan, mudah ragu-ragu, lalu kemudian merasa ada yang salah dalam dirinya kalau punya pendirian. Itu yang terjadi, sehingga nanti di luar di pergaulan dia butuh kusir untuk ngatur-ngatur dia juga. Itu yang yang perlu dipahamin ya. Jadi malah bibit percaya dirinya nggak tumbuh atau terhambat. Itu yang terjadi. Jadi supaya situasinya nggak adu menang, maka dibikin menang sama menang, Desi menang, anak juga menang. Caranya gimana? Caranya difasilitasi belajar memilih dan belajar bersepakat ya. Dengan begitu situasinya menang-menang, karena Desi menang karena menu pilihan dan menu kesepakatannya Desi yang sediakan, anak juga menang karena dia masih punya ruang untuk ngambil keputusan. Itu ya, itu yang perlu dipahamin. Nah, sehingga nanti difasilitasi aja lebih banyak fasilitasi memilih dan bersepakat. Bisa intip jawaban nomor 1D ya. Itu. Nah, kemudian yang nomor 2. Saya baca dulu ya. Nah, terkait status dia ini yang tanpa ayah ini sekarang ini nggak ada interaksi sama ayahnya mungkin ya. Saya nggak tahu apakah ini sering masih interaksi atau enggak. Yang pasti begini, kalau anaknya cowok, maka dia perlu belajar langsung dari sosok laki-laki dewasa untuk belajar jadi laki-laki dewasa. Jadi perlu interaksi langsung. Ya, jadi kalau misalkan ayahnya nggak ada, ya perlu cari sosok laki-laki dewasa yang kita kenal, entah itu di kerabat kita, eyangnya, atau mungkin omnya, atau pakdenya. Kalau menurut kita sosok itu dewasa, maka kalau itu anaknya laki-laki, maka perlu anaknya cowok ya perlu dikasih kesempatan untuk berinteraksi langsung supaya dia belajar jadi laki-laki dewasa secara langsung dari laki-laki yang dewasa. Dewasa itu kriterianya adalah sanggup belajar, sanggup berpikir, dan sanggup peduli. Sanggup tuh mau dan mampu. Belajar tuh ya berarti mengevaluasi diri, belajar mengupgrade diri, kemudian berpikir tuh ya berpikir sebelum bertindak. Peduli itu artinya care gitu ya, peduli terhadap kepentingan orang lain, nggak hanya mikirin kepentingan dirinya sendiri. Sehingga kalau anaknya laki-laki perlu kasih kesempatan untuk dia belajar dari sosok laki-laki dewasa. Kalau anaknya Desi cewek, ini kan putri ya, kalau anaknya cewek, maka dia butuh kenal kriteria laki-laki dewasa itu seperti apa, sehingga kita iklankan juga bisa.
Ya, jadi kriteria laki-laki dewasa kan adalah yang sanggup belajar, berpikir, peduli. Nah, kalau ada orang di sekitar atau kerabat yang memang memenuhi sosok laki-laki dewasa itu, Desi boleh iklan ke anaknya. Si Pak D itu ya apa namanya, orangnya baik, mau begini mau gitu, mau bantu kerjaan rumah, mau apa namanya, ikut ngurusin anak, ya terus tanggung jawab ngurusin keluarga, kemudian apa, nggak gampang emosian, nggak gampang marah-marah dan lain-lain. Nah, itu yang perlu diiklankan terus-terusan supaya anak Desi ini lama-lama apa namanya punya kriteria laki-laki itu seperti apa sebetulnya, ya. Laki-laki yang bertanggung jawab, yang dewasa itu seperti apa, supaya ada kriterianya. Nah, itu yang perlu diiklankan. Atau mungkin kalau nggak ada kerabat ya bisa misalkan nanti kelak nonton film bareng gitu ya, film keluarga, nanti iklankan kalau ada sosok laki-laki dewasa di situ, diiklankan kepada anaknya Desi. Itu yang perlu dilakukan. Yang kedua, kesanggupan kecewanya dibangun. Jadi kalau kita kepingin anak kita tangguh, itu kesanggupan kecewanya dibangun, karena nanti dalam hidup itu nggak segala hal bisa terjadi sesuai mau kita atau harapan kita. Kita perlu sanggup kecewa, kita perlu sanggup menghadapi rasa kecewa, rasa nggak nyamannya, rasa nggak enaknya, kemudian menunaikannya dengan cara yang aman nyaman gitu ya. Jadi kesanggupan kecewanya dibangun. Nah, kesanggupan kecewanya dibangun melalui tadi, balik lagi ke belajar memilih dan bersepakat, supaya dia terbangun kesanggupan kecewanya, bahwa dalam nggak segala hal ini bisa terjadi sesuai maunya dia. Itu Desi ya, thank you. Ya, halo teman-teman semua, terima kasih ya udah bersedia belajar demi anak-anak kita tercinta. Nah, terkait tema pada malam hari ini, membangun konsep diri positif pada anak, ya secara umum kan sudah ada di materi. Nanti teman-teman bisa baca lagi ulang-ulang ya. Bacanya pelan-pelan aja, karena kadang ada hal-hal teknis di situ yang memang perlu dipahami di situ ya. Nah, terkait konsep diri positif sendiri itu, pilar yang utama adalah anak memahami atau anak memaknai bahwa dirinya adalah manusia yang baik. Nah, untuk dia merasa dirinya adalah manusia yang baik, maka kita perlu tunjukkan dengan cara yang konkret ya, dengan cara yang memang nyata, dia bisa merasakan langsung. Nah, itu pentingnya, kenapa kita perlu biasakan untuk beri apresiasi berupa ucapan terima kasih pada hal-hal baik yang dia lakukan, meski sekecil apapun itu ya. Jadi misalkan dia sekedar misalkan makannya habis, ya kita ucapin terima kasih ya kak udah makan habis, terima kasih ya udah balikin piringmu ke dapur, terima kasih ya udah mau jagain adik waktu bunda bersihin rumah, ya untung ada kakak, misalkan itu kalau kakak itu ya. Makasih ya kak tadi udah mau bantuin bunda bawain belanjaan, untung ada kamu. Makasih ya udah mau berusaha, bunda bangga jadi bundamu. Makasih ya udah mau coba sendiri, udah mau lakukan ini itu, bunda bangga jadi bundamu, atau ayah bangga jadi ayahmu, atau bangga jadi orang tuamu. Nah, hal-hal itu yang secara konkret anak rasakan bahwa dalam dirinya ini ternyata banyak hal-hal baik yang selama ini mungkin nggak dia sadari, ketika ya dalam sehari-hari nggak pernah kita tunjukkan kepada dia. Nah, apalagi kalau yang kita tunjukkan setiap kali adalah kekurangannya, misalkan kesalahannya, kok begini, kok begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Lama-lama yang tumbuh dalam dirinya adalah, ya memang aku ini ternyata orang yang kurang ini, kurang itu, nggak bisa ini, nggak bisa begitu, nggak bisa muasin bundaku, nggak bisa muasin ayahku, dan lain-lain. Perasaan-perasaan itu yang kemudian muncul. Nah, sehingga kalau kita bicara kepingin konsep dirinya positif, ya dia perlu memaknai bahwa dia ini manusia yang baik. Caranya kita sediakan dukungan dengan berupa apresiasi, berupa ucapan terima kasih pada hal-hal baik yang dia lakukan itu ya. Kemudian juga biasakan itu untuk fasilitasi anak belajar memilih dan belajar bersepakat, supaya dia satu sanggup kecewa, ya bahwa dalam hidup ini ya nggak bisa segala sesuatu bisa terjadi sesuai maunya dia. Terkadang dia perlu bersepakat dengan orang lain, perlu untuk menunggu dulu gagal dapat apa yang dia mau dan lain-lain, sehingga dia di situ kesanggupan kecewanya tertempa. Ya, anak yang sanggup kecewa lebih tangguh karena dia nggak rentan terhadap rasa kecewa, bukan anti kecewa, bukan menghindari kecewa, bukan kebal terhadap rasa kecewa, tapi tetap bisa ngerasain kecewa. Tapi dia tahu
memahami bahwa ya memang nggak segala hal ini bisa terjadi sesuai harapan dia atau maunya dia. Ya dia sanggup menunaikan rasa kecewanya dengan cara-cara yang aman dan nyaman, nggak merugikan diri saya sendiri, nggak merugikan orang lain, nggak menyakiti diri sendiri, nggak menyakiti orang lain, itu ya. Jadi kesanggupan kecewanya perlu dibangun melalui belajar memilih dan belajar bersepakat. Melalui memilih bersepakat nih keuntungannya banyak, dia nanti sanggup untuk berpikir kritis, karena terbiasa kita kasih pilihan, kalau aku lakuin ini resikonya begini, kalau aku lakuin itu resikonya begitu, kira-kira yang mana ya yang resikonya sanggup aku tanggung. Bersepakat juga sama, itu membuat anak mempertimbangkan konsekuensi atas keputusan yang dia ambil. Karena bersepakat ini kan nggak adu menang, jadi kita kasih tawaran dan syarat. Kamu mau nonton TV boleh tapi mandi dulu. Sehingga di situ ada proses berpikir dalam dirinya dia. Kalau aku mau nonton TV, konsekuensinya aku perlu mandi dulu. Kalau aku nolak mandi, konsekuensinya aku nggak dapat TV. Ya terserah dia, biar dia belajar mempertimbangkan. Disitulah lama-lama dia belajar mempertimbangkan konsekuensi atas keputusan yang dia ambil. Dalam memilih dan bersepakat ini, anak juga akan mulai belajar untuk memahami kepentingan orang lain. Karena bersepakat kan intinya kan awal-awalnya bersepakatnya dengan kita, sehingga dia mulai memahami kepentingan orang lain. Oh, kalau aku punya kepentingan kepingin begini, ternyata ada orang lain punya kepentingan kepingin begitu. Aku perlu bersepakat. Aku nggak bisa maksa orang lain harus selalu sesuai mauku. Nah, sehingga keterampilan memilih dan bersepakat ini perlu dituntaskan. Nah, nanti di materi kan ada tuh juga memilih ya dalam berbagai hal ya. Kalau mau A resikonya ini, B resikonya ini, C resikonya ini, itu kan ada di materi. Kemudian lebih detail lagi nanti ada juga di resume tanya jawab di jawaban nomor 1D ya. 1 delta ya, nanti itu ada tentang memilih dan bersepakat di situ. Lalu untuk mengawal semua proses ini, kadang-kadang kan proses belajar ini kan nggak enak bagi anak ya, karena yang namanya belajar bersepakat memilih ya tentu ada nggak enaknya. Kadang-kadang dia kepinginnya makannya C, kita tawarin makannya sorry hari ini nggak bisa makan C, makannya A atau B, pilih yang mana, padahal A dan B dia nggak suka semua, berarti kan dia ngalamin rasa kecewa. Nah itu kan proses belajar itu kan nggak selalu mulus dan nggak selalu enak bagi anak. Nah, nanti dia akan menguji tuh kita dengan berbagai cara. Mungkin dia nangis, merengek, melawan, maksa kita, menjajah, mukul, ngelempar, guling-guling, jedotin kepala, ya, mungkin tantrum, ngamuk, ya, merajuk dan lain-lain. Dia akan menguji kita dengan berbagai cara, ya. Nah, sehingga supaya kita nggak terjebak sama drama-dramanya dia ini, kita perlu fasilitasi dia, perlu kelola dia dengan cara diperlakuin sebagai emosi atau strategi perilaku-perilakunya itu tadi. Jadi anaknya mau drama ya silahkan, tapi kitanya nggak usah ikutan drama supaya nggak jadi drama berseri. Ya jadi itu. Jadi kita perlu terampil juga untuk fasilitasi anak dengan kelola perilakunya itu, energinya itu sebagai emosi atau strategi. Itu yang banyak banget ditanyakan di resume tanya jawab. Nanti teman-teman terkait emosi strategi bisa baca-baca di kamus di resume tanya jawab di halaman-halaman akhir. Itu ada tentang emosi strategi, itu kan ada lengkap di situ. Ya teman-teman semua ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Semoga semua dalam keadaan sehat dan aman bersama keluarga. Itu semua ya. Thank you.